91 Bab 91, Menuju Parit. Tuan Han, dia bukan dari Paviliun dan dinasti Yongming dan tidak berada di bawah manajemen Paviliun dan Agung. Bai Ningsuang segera angkat bicara untuk menjelaskan demi Lu Chen. Setiap praktik alkimia harus berada di bawah yurisdiksi Paviliun Alkimia Besar. Apakah kalian dari Paviliun Alkimia Kecil tidak memahami prinsip ini? Han Yi tidak mengenal Bai Ningsuang, tetapi karena Bai Ningsuang membela Lu Chen, dia menduga bahwa Bai Ningsuang adalah alkemis dari Paviliun dan dinasti Yongming. Namun, dia mencibir Bai Ningsuang. Seorang alkemis tingkat 7 tidak ada di matanya, jadi dia tidak perlu memberi muka apapun kepada Bai Ningsuang. Bahkan jika apa yang dikatakan Bai Ningsuang benar, dia tetap akan mencari alasan. Faktanya, Paviliun dan dari dinasti Yongming merupakan cabang Paviliun dan Agung dari Kekaisaran Ruofeng, satu tingkat lebih rendah dari Paviliun dan Agung. Han Yi sedang dalam masa keemasannya, penuh dengan kesombongan dan penghinaan terhadap orang lain. Dia memandang rendah Paviliun dan di tingkat berikutnya, dan terlebih lagi pada Lu Chen yang berasal dari latar belakang otodidak. Awalnya, dia sama sekali tidak mengenal Lu Chen. Dia hanya merasa kesal dengan Lu Chen karena tidak memiliki jubah alkemis, jadi dia sengaja mencari masalah dengan Lu Chen dan hanya akan merasa puas jika melihat Lu Chen dipermalukan. Sekarang aku perintahkan kamu atas nama Grand Alkemis tingkat 9 untuk segera membawa orang tak berguna ini kembali. Saat kamu mendapat persetujuan dari Grand Alchemy Pavilion, kamu bisa membawanya untuk dinilai. Han Yi tampak sombong dan mendominasi, dan tampaknya pantas dipukul. Tuan Han dan Anda. Bai Ningsuang sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Status pihak lain di dunia alkimia lebih tinggi darinya, dan dia juga sombong dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin wanita seperti dia bisa menang atas dirinya? Penilaian Lu Chen terhadap raja dan adalah kekuatan terpenting yang mendukung Ming Hao dan itu juga merupakan masalah yang mendesak. Bagaimana mungkin dia tidak mengikuti ujian? Namun, Han Yi memegang posisi yang sangat tinggi di Paviliun dan Agung. Jika dia tidak mematuhi Han Yi, Paviliun dannya akan mendapat masalah di masa depan. Penatua Bai, itu hanya gonggongan anjing. Abaikan saja, tidak perlu marah karena anjing. Pada saat ini, Lu Chen berbicara dengan nada lembut tanpa menggunakan kata-kata kotor, tetapi dia memarahi Han Yi dengan kasar. Banyak orang dalam antrian menoleh dengan terkejut ketika mendengar kutukan tajam Lu Chen. Bajingan, beraninya kau memanggilku anjing. Han Yi sangat marah sehingga dia menunjuk hidung Lu Chen dan berkata dengan marah. Dia selalu dipukuli dan dihormati di Kekaisaran Ruofeng, dan tidak ada yang berani menentangnya. Kapan dia pernah dimarahi seperti ini? Aku tidak mengatakan kau anjingnya, tapi kau langsung mengakuinya. Apa hubungannya denganku? Lu Chen merentangkan tangannya dan berkata dengan polos. Beberapa orang di sekitar berusaha menahan tawa dan menutup mulut karena takut tertawa terbahak-bahak. Tunggu saja, saat aku kembali ke negaraku, aku akan memberi pelajaran pada Paviliun Xiao dan milikmu dari dinasti Yongming. Han Yi terus menunjuk hidung Lu Chen dan berkata dengan marah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku bukan dari Paviliun Dan. Kau membakar Paviliun Dan, tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Lu Chen menjawab dengan dingin. Kamu. Han Yi sangat marah. Dia tidak sebanding dengan Lu Chen dalam adu mulut. Kau benar-benar orang yang rendahan. Kau tidak menganggap serius perkataanmu, tetapi kau ngotot menunjukkan kaki anjingmu, seolah-olah kau takut orang lain tidak tahu kalau kau punya kaki anjing. Lu Chen terus menyerang, menangkap Han Yi dan menyerangnya sampai mati. Bajingan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Han Yi sangat marah, tetapi dia tidak berani menunjuk Lu Chen lagi, karena takut Lu Chen akan terus menginjak-injak jarinya. Saat ini, dia sedang melotot ke arah Lu Chen. Jika dia punya jenggot, dia pasti akan meledakkannya. Jangan membuka matamu terlalu lebar, matamu seperti mata anjing. Lu Chen dengan ramah mengingatkan. Mendengar ini, Han Yi tanpa sadar menyipitkan matanya. Namun, perilaku konyolnya ini membuat orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri dan semuanya tertawa terbahak-bahak. Bahkan Bai Ningsuang yang biasanya pendiam pun tak kuasa menahan tawa. Beberapa alkemis muda yang setuju dengan Han Yi juga secara tidak sadar menjauhkan kaki mereka dari Han Yi. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau begitu dekat dengan orang bodoh. Han Yi bereaksi setelah beberapa saat, tetapi sudah terlambat. Lu Chen telah memancingnya ke dalam lubang dan menguburnya. Han Yi marah dan kesal, tetapi dia harus menutup mulutnya dan mengantri dengan patuh, tidak berani menghadapi Lu Chen. Dalam hal argumen verbal, dia dan Lu Chen tidak berada pada level yang sama. Dia takut kalau dia terus berdebat, Lu Chen akan membuatnya marah setengah mati. Kau sudah kenyang, tapi Han Yi membencimu dan akan melampiaskan amarahnya pada Paviliun Dan. Paviliun Dan kita akan mendapat masalah di masa depan. Bai Ningsuang melirik Lu Chen dan mendesah tak berdaya. Sekarang Paviliun Dan memiliki raja dan tambahan yang bertanggung jawab, apakah kamu masih perlu takut pada Paviliun Dan Agung? Lu Chen berkata dengan tidak setuju. Tetapi Han Yi juga dapat dipromosikan menjadi raja dan sejajar denganmu.
Selain itu, Paviliun dan Agung pada awalnya adalah atasan Paviliun dan mudah baginya untuk menimbulkan masalah bagi Paviliun dan kita. Kata Bai Ningsuang. Setara, Lu Chen melirik Bai Ningsuang, menatap 7 garis merah pada jubah merahnya, dan berkata sambil tersenyum, kita lihat saja nanti. Dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk sejajar denganku. Bai Ningsuang setengah percaya dan setengah ragu, dan tidak mengatakan apapun lagi. Bagaimanapun, keberhasilan atau kegagalan Ming Hao dan kemakmuran Paviliun dan semuanya bergantung pada Lu Chen. Han Yi berada di depan Lu Chen. Dia mengisi informasi, mendaftar, dan pergi. Segera, tibalah giliran Lu Chen. Lu Chen adalah pendatang baru di bidang alkimia, dan dia harus mengisi lebih banyak informasi daripada yang lain. Dia tidak hanya harus mengisi formulir pendaftaran untuk bergabung dengan Sekte Alkimia, dia juga harus mengisi formulir pendaftaran, dan bahkan harus mengisi banyak formulir untuk membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian, Ada begitu banyak tumpukan formulir yang membuat Lu Chen merasa pusing. Untungnya, pengisian formulir dapat dilakukan oleh orang lain, dan Bai Ningsuang sangat membantu. Dia berinisiatif membantu Lu Chen menangani prosedur yang membosankan ini dan bahkan menjamin Lu Chen atas nama Paviliun dan dinasti Yongming. Saat hendak mengisi informasi pribadi, Lu Chen tiba-tiba mengambil formulir dari Bai Ningsuang dan mengisinya sendiri. Setelah Lu Chen mengisi informasi pribadinya, mata Bai Ningsuang berkilat terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengisi informasi dan mendaftar, Lu Chen dan Bai Ningsuang pergi. Di sudut dekat titik pendaftaran, seseorang muncul dari kegelapan. Orang itu adalah Han Yi. Dia melihat punggung Lu Chen yang menjauh, seringai muncul di wajahnya, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri. Lu Chen, berusia 16 tahun, dari kota Suihua, Dengzhou, dinasti Yongming. Saat ini menjadi murid inti sekte Dengzhou Ziyun. Ia telah mencapai tingkat ke-6 alam Zenyuan. Ia telah mempelajari seni alkimia sendiri dan terlahir dengan kekuatan jiwa. Ternyata setelah dia mendaftar, dia bersembunyi di sudut ini dan diam-diam mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa informasi pribadi Lu Chen, sehingga memudahkan balas dendamnya terhadap Lu Chen di masa depan. Bagaimana jika Paviliun dan diserang dan Lu Chen tidak peduli? Kemudian, dia bisa menyerang guru Lu Chen, atau bahkan keluarga Lu Chen, dan dengan demikian menghancurkan Lu Chen. Hahaha, Tuan Lu, Anda juga orang yang terlahir dengan kekuatan jiwa. Sayangnya, Anda terlalu ceroboh. Anda bahkan tidak menyadari kekuatan jiwa saya dilepaskan. Anda bahkan berani mengisi informasi pribadi Anda. Saya benar-benar ingin menulis penghormatan yang besar untuk Anda. Saya, Han Yi, sangat pelit. Jika Anda memprovokasi saya, Anda tidak akan pernah hidup damai dalam hidup ini. Han Yi tertawa terbahak-bahak ke arah langit, dan semua amarah di perutnya pun tersalurkan. Ia merasa segar kembali. Masih ada 7 hari sebelum penilaian, dan selama periode ini, Lu Chen harus tinggal di kota Dan. Bai Ningsuang menemukan penginapan kecil, memesan 2 kamar, lalu pergi makan bersama Lu Chen. Prajurit sekuler memiliki tingkat kultivasi yang rendah dan belum mencapai tingkat puasa, sehingga mereka masih perlu makan. Keduanya tiba di sebuah restoran kecil dan duduk di dekat jendela. Bai Ningsuang kemudian bertanya tentang Lu Chen yang mengisi data pribadinya. Mengapa dia mengisinya secara acak? Han Yi itu bersembunyi di dekat sini, menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa informasiku, dan dia pikir aku tidak tahu. Aku harus menyeret si idiot ini ke dalam selokan. Kamu benar-benar orang jahat. Bai Ningsuang tidak dapat menahan tawanya hingga dia terjatuh. 92 bab 92 harus masuk. Bai Ningsuang tahu bahwa Lu Chen mempunyai perseteruan dengan Sekte Ziyun, jadi dia sengaja menulis sektenya sebagai Sekte Ziyun untuk mengalihkan masalah. Dengan kekuatan Han Yi di Kekaisaran Ruofeng, itu sudah cukup untuk membuat Ziyunmen kesulitan. Namun, Ziyunmen bukanlah parit dan tidak dapat menampung Han Yi. Parit yang sangat dalam ada di Splash City. Kota Suihua terkenal pada dinasti Yongming karena ada keluarga besar bernama Lu di kota ini, dan keluarga Lu ini menghasilkan tokoh besar 100 tahun yang lalu. Pria hebat ini masih hidup dan saat ini menjabat sebagai sesepuh di sebuah sekte di luar dunia. Kekuatannya sangat mengerikan hingga tak terbayangkan. Jika Han Yi pergi ke kota Suihua untuk membunuh keluarga Lu, dia pasti akan mendapat masalah. Jika Han Yi berbahaya, maka Lu Chen 10 kali lebih berbahaya dari Han Yi. Untungnya, teroris Lu Chen mendukung Ming Hao. Jika Lu Chen diburu oleh pangeran lain dan menentang Ming Hao pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Memikirkannya saja membuat Bai Ningsuang merasakan kulit kepalanya kesemutan. Makanannya datang dengan cepat. Semuanya adalah hidangan biasa, daging babi, ikan, dan sayuran, tidak ada bedanya dengan apa yang kami makan di rumah. Namun, Lu Chen mengerutkan kening dan mulai mengeluh. Penatua Bai, kota Dan adalah kota terpencil yang memiliki banyak makanan lezat yang tidak dapat dimakan di dunia sekuler, tetapi mengapa saya tidak melihatnya? Lu Chen mengulurkan tangannya ke sebelah kiri jendela, di mana terdapat sebuah restoran mewah, dan bertanya, mengapa kamu tidak membawaku ke restoran itu, tetapi membawaku ke restoran kecil?
Sebelum Bai Ningsuang sempat menjawab, Lu Chen menunjuk ke arah kanan, di mana terdapat sebuah penginapan besar dan elegan, lalu bertanya lagi, mengapa kamu tidak memesan kamar di penginapan besar itu, tetapi membawaku ke penginapan kecil yang kumuh? Bai Ningsuang tiba-tiba merasa malu, dan setelah beberapa lama, dia dengan ragu-ragu menceritakan alasannya. Alasannya sangat sederhana dan tidak berdaya, yakni, tidak punya uang. Dinasti Yongming adalah negara kecil dan mata uang utamanya adalah perak. Kekaisaran Ruofeng adalah negara besar dan mata uang utamanya adalah emas. Satu koin emas sama dengan 100 koin perak. Tidak hanya itu, harga-harga di Kekaisaran Ruofeng jauh lebih tinggi daripada harga-harga di dinasti Yongming. Meskipun Bai Ningsuang sangat kaya di dinasti Yongming, kekayaannya sama persis ketika ia datang ke Kekaisaran Ruofeng. Namun, mata uang yang beredar di kota dan bukanlah koin emas atau perak, melainkan koin kristal. Koin kristal diekstraksi dari biji kristal hitam dan merupakan logam lunak khusus. Koin kristal sendiri sangat berguna. Profesi seperti pengecoran, pengukiran, dan susunan sihir semuanya membutuhkan koin kristal sebagai bahan baku. Oleh karena itu, koin kristal sangat mahal dan hanya dapat ditukar dengan koin emas. 10.000 koin emas dapat ditukar dengan satu koin kristal. Bai Ningsuang akhirnya mengumpulkan 10 miliar koin perak, menukarnya dengan 100 juta koin emas, dan kemudian menukarnya dengan 10.000 koin kristal. Harga di Dan City sangat tinggi. Bahkan makanan biasa sekarang harganya lebih dari 100 koin kristal. Jika Anda pergi ke restoran besar untuk makan, biayanya mungkin paling tidak beberapa ribu, bahkan 10.000, dan itu tidak terjangkau. Penginapan besar itu juga tidak sederhana. Kamar superior berharga ribuan koin kristal. Mereka berdua akan tinggal di kota dan selama 7 hari, dan beberapa pengeluaran tidak dapat dihindari, terutama susunan teleportasi yang digunakan untuk perjalanan pulang, yang sangat mahal. Jika aku tidak menggunakan 10.000 koin kristal ini dengan bijak, aku bahkan tidak akan bisa pulang. Tidak perlu memikirkan restoran besar atau penginapan besar. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa bukan Bai Ningsuang yang pelit, tetapi Bai Ningsuang tidak bisa melakukannya. Untuk negara kecil seperti dinasti Yongming kita, bahkan jika kita kaya, kita akan menjadi miskin ketika kita tiba di Dancheng. Bai Ningsuang tersenyum pahit dan berkata, orang-orang kaya di kekaisaran berbeda. Kekayaan mereka lebih dari 100 kali lipat kekayaan kita. Mereka masih bisa mengatasinya saat tiba di kota dan mereka tidak akan kekurangan uang seperti kita. Kamu sangat kaya, tetapi kamu hanya bisa bertahan. Lalu siapa yang bisa menjadi orang kaya di Dan City? Lu Chen sedikit terkejut. Harga-harga di Dancheng benar-benar menyegarkan pandangan dunianya. Ada banyak orang-orang kaya di kota Dan, atau raja dan agung, para pengikut keluarga besar dan sekte di dunia luar, atau yang terbaik dari profesi utama, kekayaan mereka berada di luar imajinasi kita. Raja dan agung, mata Lu Chen berbinar. Seorang raja pil di atas level ke-7 dapat memurnikan pil kelas atas, yang dapat dijual dengan harga yang sangat mahal. Bai Ningsuang menjelaskan. Lu Chen mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia makan sambil memikirkan banyak hal. Bai Ningsuang melihat ekspresi Lu Chen yang serius dan mengira dia sedang marah, dia pun merasa sangat menyesal. Lu Chen datang ke Dancheng untuk membantu Ming Hao, tetapi dia kekurangan uang, sehingga dia tidak menerima tamu dengan baik dan membuat Lu Chen merasa dirugikan. Tidak ada yang dapat kami lakukan mengenai hal ini, kami hanya dapat memberi ganti rugi kepada Lu Chen di masa mendatang. Setelah makan malam dan meninggalkan restoran, Lu Chen tidak kembali ke penginapan untuk beristirahat, melainkan mengamati dengan serius sekeliling kota Dan. Kemakmuran Dancheng puluhan ribu kali lipat dari kota Dengzhou. Kota ini ramai dengan orang-orang dan banyak toko. Banyak barang langka yang murah di sini dan dapat dibeli selama Anda punya uang. Masih banyak lagi barang langka yang tidak tersedia di kota Dengzhou, dan semuanya tersedia di sini. Lu Chen belum pernah ke tempat yang lebih baik dari kota Dengzhou, jadi dia hanya bisa menggunakan kota Dengzhou sebagai perbandingan. Lu Chen pertama kali memasuki sebuah toko batu roh, di mana energi spiritual yang berasal darinya sangat kaya. Ada 3 tingkatan batu roh yang dijual, tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Setelah menanyakan harga, Lu Chen mengerutkan kening. 1 pon batu roh kualitas rendah berharga 10 koin kristal, yang berarti 10 juta koin perak. Batu roh tingkat menengah harganya lebih mahal, 10 kali lipat dari batu roh tingkat rendah. Ada relatif sedikit batu roh berkualitas tinggi, dan Lu Chen bahkan tidak memperhatikan harganya. Batu spiritual merupakan sumber daya yang langka di dinasti Yongming dan juga merupakan hal yang paling dibutuhkan Lu Chen. Saya tidak menyangka di Dancheng jumlahnya sebanyak kubis. Bai Ningsuang berkata jika Lu Chen menginginkan batu roh, dia dapat membelinya, tetapi Lu Chen menolak. Meninggalkan toko batu roh dan memasuki toko senjata, Lu Chen kembali tercerahkan. Ada banyak sekali prajurit tempur dari semua tingkatan, bahkan prajurit spiritual, tetapi mereka sangat mahal. Semua koin kristal yang dimiliki Bai Ningsuang tidak cukup untuk membeli senjata tempur tingkat atas, apalagi senjata spiritual.
Aku juga mengunjungi banyak toko, ada toko yang bernama-nama, toko hewan peliharaan, toko perlengkapan, toko berbagai material, dan lain sebagainya. Berbagai macam toko yang unik aku kunjungi dan banyak ilmu yang kudapatkan. Namun, Lu Chen tidak membeli apapun. Dia hanya melihat-lihat dan bertanya tentang harganya. Akhirnya, satu-satunya tempat tersisa yang bisa dikunjungi adalah Danlou di Dancheng. Gedung dan dibuka oleh Dan City, tempat dijualnya berbagai ramuan, material, dan barang terkait alkimia, dan ramuan merupakan monopoli. Ramuan-ramuan di gedung pil memiliki tingkatan yang sangat tinggi, semuanya berada di luar ranah dunia sekuler. Kita belum mencapai tingkat itu, jadi sebaiknya kita tidak pergi ke sana. Melihat Lu Chen menatap menara dan dengan pikiran mendalam, Bai Ningsuang mulai membujuknya. Tidak, aku ingin masuk. Lu Chen berkata dengan tegas, pikirannya tidak tertuju pada ramuan itu, tetapi pada tungku ramuan itu. Sebagai seorang alkemis yang kuat, bagaimana mungkin aku hanya menggunakan tungku alkimia tingkat menengah yang sampah? Dia perlu memurnikan pil tingkat tinggi dan beberapa pil khusus di masa mendatang, dan tungku sampah itu tidak akan mampu melakukan pekerjaan itu. Dia membutuhkan tungku alkimia yang kuat. Tungku alkimia terbaik dari dinasti Yongming ada di Paviliun Alkimia. Ini adalah tungku alkimia kelas atas. Namun di mata Lu Chen itu tetap saja sampah, dia butuh yang lebih baik. Saya khawatir tidak ada tungku alkimia yang lebih baik di tempat lain kecuali di Dan City. Dan building, Anda harus masuk. 93 bab 93 lebih miskin dari satu. Dan gedung, luasnya mencapai puluhan mil dan tingginya mencapai ratusan kaki. Gerbangnya sendiri lebarnya 10 kaki, sungguh luar biasa. Ada banyak orang yang memasuki gedung dan untuk berbelanja, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kuat dari dunia luar, semuanya memiliki kultivasi yang sangat tinggi dan aura yang menakutkan. Ada juga beberapa orang sekuler yang datang ke Danlou untuk memperluas wawasan mereka. Tentu saja, ada juga orang yang menyukai sesuatu dan menghabiskan semua uang mereka untuk membelinya. Lu Chen dan Bai Ningsuang tiba dan mengikuti orang banyak ke gerbang. Yang menyambut kami adalah lobi luas, yang radiusnya beberapa ribu kaki, sangat besar dan dapat menampung 100.000 orang. Di lobi, berbagai jenis ramuan dijual. Lu Chen mencari cukup lama sebelum akhirnya menemukan konter yang menjual tungku alkimia. Ada begitu banyak tungku alkimia di sini, membuatnya pusing. Tidak ada tungku alkimia berkualitas tinggi atau bermutu tinggi di sini. Itu semua terbuat dari besi hitam biasa dan merupakan tungku sampah untuk penggunaan duniawi. Tungku alkimia di sini kelasnya tinggi, semuanya terbuat dari baja berpola hitam yang langka, dan masing-masing tungku memiliki pola baja di atasnya. Terdapat pola baja pada badan tungku, yang merupakan tungku alkimia berpola. Ada dua di antaranya, yaitu tungku alkimia berpola 2. Dan sebagainya, semakin banyak butiran baja, semakin baik kualitasnya. Sebuah tungku dapat memiliki hingga 9 jalur baja. Namun, gedung Dan tidak memiliki tungku dan berpola 9. Sebagian besar memiliki 1 atau 2 pola. Tidak banyak yang memiliki 3 atau 4 pola. Yang terbaik memiliki 5 pola, dan harganya. Hehe, Lu Chen menatap tungku alkimia berpola 5 dan air liurnya hampir mengalir keluar. Jika Anda memiliki tungku alkimia berpola 5 di tangan Anda, tidak bisakah Anda dengan mudah membuat banyak ramuan khusus dan kelas atas? Yang lebih penting, tungku alkimia berkualitas tinggi dapat mempersingkat waktu alkimia. Waktu adalah kehidupan, jangan pernah melihatnya. Kita bahkan tidak mampu membeli tungku alkimia berpola 5 atau tungku alkimia berpola 1. Bai Ningsuang menghela nafas dan berkata dengan suara rendah. Akan segera terjangkau, Lu Chen berkata dengan serius. Bai Ningsuang tersenyum dan tidak peduli, dia juga tidak mengambil hati kata-kata Lu Chen. Tungku alkimia 1 pola membutuhkan 20.000 koin kristal, tungku 2 pola membutuhkan 40.000 koin kristal, tungku 3 pola membutuhkan 80.000 koin kristal, tungku 4 pola membutuhkan 160.000 koin kristal, dan tungku 5 pola membutuhkan 320.000 koin kristal. Apa yang harus dibeli? Lu Chen hanya bercanda, hanya untuk bersenang-senang, dia tidak akan menganggapnya serius. Seberapa cepat itu? 10 tahun, 100 tahun, 10.000 tahun. Sebuah suara samar datang dari belakang. Lu Chen menoleh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Itu adalah Han Yi, orang yang sudah mati. Ayo pergi. Bai Ningsuang tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut, jadi dia cepat-cepat menarik Lu Chen dan berbalik untuk pergi. Pergi. Kenapa kau pergi? Kau tidak akan membeli tungku alkimia. Kenapa kau berjalan begitu cepat? Han Yi mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan Lu Chen dan Bai Ningsuang, dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, aku ingin melihat, apa yang bisa dilakukan seorang dusun dari dinasti Yongming untuk membeli tungku pola yang diproduksi di Dancheng. Han Yi berbicara dengan suara keras, dan orang-orang di dekatnya dapat mendengarnya. Setidaknya 7 atau 8 orang sekuler tertarik. Orang-orang dari dunia lain terlalu malas untuk ikut bersenang-senang. Mereka tidak setingkat dengan orang-orang sekuler dan tidak tertarik dengan pertikaian mereka.
Akan tetapi, hal itu tetap menarik perhatian seseorang yang bertugas di gedung dan, Raja dan Jubah Merah. Sang Raja dan tetap tenang dan berdiri di tempat yang tidak mencolok, tidak menarik perhatian siapapun. Lepaskan kaki anjingmu, atau aku akan memberitahu semua orang di gedung dan bahwa kamu memiliki ciri-ciri anjing. Lu Chen menatap Han Yi dengan dingin dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, Han Yi teringat bahwa meriam mulut Lu Chen sangat kuat, dan dia segera menarik tangannya. Namun, dia ditekan oleh Lu Chen di awal, dan momentumnya sudah setengah hilang. Han Yi tidak mau menyerah dan ingin melawan, jadi dia berkata, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya ingin melihat apakah kamu punya uang untuk membeli tungku alkimia. Apakah aku membeli tungku itu atau tidak, itu bukan urusanmu. Kau hanya seekor anjing yang mencoba menangkap tikus. Mengapa kau ikut campur dalam urusan orang lain? Lu Chen sengaja menaikkan nada kata, anjing, dan mengulurnya sedikit, yang mengubah arti kalimatnya. Kamu seekor anjing. Semua orang di sekitar mengerti apa yang sedang terjadi dan tertawa terbahak-bahak. Bai Ningsuang, khususnya, ingin menahan tawanya tetapi takut dianggap tidak sopan, jadi dia harus bersembunyi di belakang Lu Chen dan tertawa diam-diam. Anda, Han Yi sangat marah hingga tidak bisa bicara. Dia juga merasa tidak bisa berdebat dengan Lu Chen lagi. Jika dia terus berdebat, dia akan sangat marah hingga mati. Apa maksudmu dengan kamu? Beraninya orang bodoh sepertimu membantah Tuan Lu. Hati-hati lidahmu keluh dan kau jadi bisu. Lu Chen memanfaatkan kemenangan itu dan memukul anjing yang jatuh itu. Akan sia-sia jika dia tidak memukulnya. Wajah Han Yi pucat dan dia gemetar ketakutan. Omelan Lu Chen membuatnya sangat takut hingga dia hampir mati ketakutan. Orang-orang di sekitar, staf di konter dan Lu, dan Raja dan, semuanya tertawa terbahak-bahak hingga mereka terjatuh dan tidak mampu menjaga diri mereka sendiri. Bahkan Bai Ningsuang pingsan karena tertawa di punggung Lu Chen. Kemampuan Lu Chen dalam berbicara omong kosong benar-benar yang terbaik di dunia. Han Yi ingin mengambil keuntungan dari Lu Chen dalam hal ini, tetapi dia akan merugikan dirinya sendiri. Baiklah, sudah cukup. Kalian berdua bajingan malang itu malah membuat masalah, bukannya membeli apapun. Keluar sekarang dan jangan ganggu bisnis gedung dan. Sang Raja dan berhenti tertawa, lalu berbicara terus terang dan memerintahkan mereka untuk pergi. Baru pada saat inilah semua orang menyadari keberadaan Raja dan berjubah merah, meskipun sebelumnya mereka tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, bukan hal yang aneh melihat Dan Kings keluar masuk gedung dan. Ada yang datang untuk membeli barang, ada yang datang untuk berbisnis, dan ada yang bekerja di gedung dan. Tetapi ketika mereka melihat dengan jelas 7 pola emas pada jubah Raja dan, semua orang terkejut. Raja Pil Agung tingkat ke-7. Ada banyak raja dan di kota dan kebanyakan dari mereka berada di level 1 hingga 4. Level 5 dan 6 sangat langka, dan level 7 dan 8 bahkan lebih langka lagi. Level 9 sangat langka. Terlebih lagi, Raja Pil Agung di atas peringkat ke-7 semuanya merupakan pejabat tinggi di kota Pil dan jarang terlihat pada waktu-waktu biasa. Yang lebih mengejutkan lagi, Raja dan Agung ini bukanlah seorang lelaki tua berambut putih, melainkan seorang pemuda berusia 20-an. Raja Pil Agung, aku tidak miskin, dan aku tidak berani membuat masalah di gedung Pil. Aku di sini untuk membeli tungku Pil. Han Yi buru-buru menjelaskan dan mengeluarkan kartu kristal untuk membuktikan bahwa dia punya uang. Kartu kristal berbeda dengan uang kertas perak sekuler. Kartu ini dapat menyimpan semua mata uang dan transaksi dapat dilakukan antar kartu kristal secara real-time, yang sangat praktis untuk transaksi besar. Umumnya, hanya orang kaya yang memiliki kartu kristal. Orang biasa tidak punya banyak uang, jadi wajar saja mereka tidak punya benda itu. Raja Pil Agung mengedipkan mata pada staf di konter tungku Pil. Staf itu pun mengerti, mengeluarkan kartu kristal, menyentuhnya dengan kartu kristal Han Yi, lalu melihat nomor pada kartu kristal di tangannya. Kartunya berisi 100.000 koin kristal, jadi dia tidak miskin. Kata anggota staf itu segera. Biasa saja, paling banter hanya keluar dari kemiskinan. Raja dan Agung tidak menunjukkan ekspresi apapun, lalu menatap Lu Chen dan bertanya, jadi, di mana kartu kristalmu? Bai Ningsuang menjadi gugup. Dia memiliki kartu kristal, tetapi jumlah koin kristal di dalam kartu tersebut kurang dari 10.000. Bagaimana dia bisa mengeluarkannya? Han Yi juga memasang ekspresi jijik di wajahnya, menunggu untuk melihat Lu Chen mempermalukan dirinya sendiri. Saya tidak punya kartu kristal. Lu Chen berkata langsung. Benar saja, lebih miskin dari yang lain. Mata Han Yi berbinar, dan dia tidak bisa menyembunyikan ejekan di wajahnya. Kamu sangat miskin, tetapi kamu berani datang ke Danlou. Aku ingin tahu siapa yang memberimu keberanian. Diamlah, apa aku memintamu untuk bicara? Aku sudah mengatakan ini, oke. Raja Pil Agung memarahi Han Yi, lalu melambaikan tangannya dan berkata kepada Lu Chen dengan tidak senang, dasar bajingan malang, mengapa kau berkeliaran di gedung Pil? Keluar dari sini. Saya tidak punya kartu kristal, tetapi saya punya sesuatu yang lain. Lu Chen berkata dengan tenang. 94 bab 94, pengalaman dan Zun.
Dia punya rambut. Melihat Lu Chen akan dipermalukan, Han Yi menjadi sangat marah dan langsung menambah hinaan atas lukanya. Bajingan kecil, kau menggangguku lagi dan mengabaikan peringatanku. Raja dan Agung merasa kesal. Ia mengarahkan tangannya keluar dan berteriak pada Han Yi, pintunya ada di sana, keluarlah dari sini sendiri. Aku tidak akan mengantarmu. Yang Mulia dan King, maafkan aku. Ini salahku karena terlalu banyak bicara. Aku pantas dipukul, aku pantas dipukul. Han Yi tahu bahwa dia telah berkata terlalu banyak lagi, jadi dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali untuk menebus kesalahannya, lalu berkata dengan senyum menyanjung, Raja Pil Agung, aku tahu aku salah, dan aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tolong jangan mengusirku, aku benar-benar perlu membeli tungku pil. Kalau begitu, belilah dengan cepat. Raja dan Agung mendengus dan bahkan tidak melihat ke arah Han Yi. Permisi, berapa banyak pola tungku alkimia yang ingin Anda beli? Ketika anggota staf melihat bahwa Raja dan Agung telah berbicara, dia segera bertanya pada Han Yi, 1 pola, atau 2 pola. Orang-orang yang biasanya datang untuk membeli tungku alkimia membeli 2 kualitas ini. Hanya orang kaya yang akan membeli tungku dengan 3 pola atau lebih. Jelaslah bahwa Han Yi bukanlah orang kaya. Lebih jauh lagi, tungku alkimia berpola 1 dan 2 juga dapat memenuhi persyaratan alkimia dasar pada level Raja Alkimia, dan banyak Raja Alkimia yang memilih kedua jenis ini. Saya membeli. Han Yi baru saja hendak menyarankan untuk membeli tungku alkimia pola 2, tetapi dia tiba-tiba menjadi marah ketika mendengar kata-kata Lu Chen. Garis 1 dan 2 digunakan untuk merebus anjing. Tahukah kamu apa itu anjing? Kamu benar-benar mengatakan bahwa tungku alkimia berpola 1 dan 2 itu tidak bagus. Kamu secara terbuka mencemarkan nama baik gedung alkimia. Mari kita lihat bagaimana Raja Alkimia Agung akan menghadapimu. Han Yi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, kemudian dia menatap Raja dan Agung, berharap Raja dan Agung akan mengambil tindakan. Tanpa diduga, Raja dan Agung tetap bersikap acuh tak acuh, dengan kedua tangannya terlipat di dada, seolah-olah dia hanya duduk di pinggir lapangan dan menonton. Raja dan Agung tidak menyukai kedua orang ini. Yang satu miskin, dan yang satu lagi idiot. Dia tidak peduli dengan mereka. Terutama si idiot itu, yang hanya punya 100.000 koin kristal di sakunya, tetapi merasa sangat kaya dan sama sekali tidak punya kesadaran diri. Dia masih ingin pamer, tetapi kefasihannya buruk, dan dia malah digantung dan dipukuli oleh orang malang itu. Raja dan Agung sudah lama membenci si idiot ini sampai ekstrim. Pada saat ini, Raja dan Agung hanya ingin melihat seberapa bodohnya si idiot ini dan seberapa miskinnya orang malang itu. Tungku alkimia berpola 3 adalah simbol status Raja Alkimia, bagaimana menurutmu? Lu Chen mengabaikan Han Yi dan menatap anggota staf itu, bertanya sambil tersenyum. Lu Chen tidak bertanya pada Raja dan Agung karena Raja dan Agung bersikap sombong dan terlihat seperti sedang menonton pertunjukan dan tidak mau bermain dengannya. Sebaliknya, staf ini banyak tersenyum dan sedikit bicara, matanya banyak bergerak. Sekilas terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang cerdik dan kemungkinan besar akan bekerja sama dengannya untuk menipu Han Yi. Saya harus mengatakan bahwa penglihatan Lu Chen sangat akurat. Anggota staf itu telah menjual tungku alkimia selama beberapa dekade dan telah menjadi penjual yang terampil. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Lu Chen? Dikombinasikan dengan kalimat Lu Chen sebelumnya, dia tahu bahwa Lu Chen akan menyeretnya untuk menipu si idiot itu. Sebagai seorang sales elit, pelanggan favoritnya adalah mereka yang tahu cara menipu orang lain, dan dia akan menuai keuntungan pada akhirnya. Lu Chen jelas merupakan salah satu pelanggan seperti itu. Dia diam-diam mengacungkan jempol ke arah Lu Chen dalam hatinya. Dia memainkan adegan ini secara gratis. Tungku alkimia berpola 3 memang sesuai dengan identitas Raja Alkimia. Ada konsensus laten tentang hal ini di kota alkimia. Anggota staf itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Han Yi mengenakan jubah alkemis tingkat 9 dan memiliki aura duniawi. Jelas bahwa dia datang ke kota dan untuk mengikuti ujian Raja Alkemis. Dia telah melihat banyak Raja Alkimia semu seperti Han Yi pergi ke gedung alkimia untuk membeli tungku alkimia berpola baja, dan telah ditipu berkali-kali, jadi dia tidak peduli untuk menambahkan Han Yi ke dalam daftar. Nyata, Han Yi agak tergoda. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Lu Chen, tetapi dia percaya apa yang dikatakan staf. Terlebih lagi, tidak ada yang salah dengan Raja Pil Agung. Masuk akal jika tungku pil berpola 3 merupakan simbol identitas Raja Pil. Jika kamu menguji Raja Alkimia, membawa tungku alkimia berpola 3 mungkin akan membuat penguji memandangmu secara berbeda. Anggota staf itu telah mengetahui kebutuhan para raja dan semu itu, dan langsung menusuk jantung Han Yi dengan pedang. Nyata, Han Yi membuka matanya lebar-lebar, menjilat bibirnya, dan memulai pergumulan hebat di dalam hatinya. Jika dia dapat mengesankan penguji selama penilaian dan King, itu akan sangat bermanfaat baginya. Namun, awalnya ia ingin membeli tungku berpola 2 dan tidak berniat membeli tungku berpola 3. Ramuan tungku 3 pola terlalu mahal. Dia hanya punya 100.000 kartu kristal.
Jika dia membeli tungku alkimia 3 pola, dia hanya akan punya 20.000 kartu kristal tersisa. Dia harus hidup hemat di masa depan di kota alkimia. Dia merasa sangat malu. Dia tidak ingin hidup serba kekurangan, karena itu akan menyebabkan hilangnya status. Kamu punya 100.000 koin kristal, tetapi kamu bahkan tidak berani membeli tungku alkimia 3 pola. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Aku sangat curiga bahwa uangmu dipinjam dan kamu meminjamnya untuk pamer. Kamu sebenarnya tidak punya uang. Kamu orang miskin dari Paviliun Alkimia Agung Kekaisaran Angin Tajam. Lu Chen melontarkan komentar sarkastis dan menginjak Han Yi tepat pada waktunya. Semua orang menatap Han Yi dengan tatapan aneh di mata mereka. Hal ini membuat Han Yi sangat gila dan tak tertahankan. Kamu orang miskin, seluruh keluargamu miskin, aku orang kaya, kekayaanku 1 miliar kali lipat lebih banyak dari milikmu. Setelah Han Yi berteriak histeris, dia mengulurkan kartu kristalnya dan berkata kepada staf, saya ingin membeli tungku alkimia berpola 3. Ayo kita tukar. Anggota staf dengan cepat mengeluarkan kartu kristal, menyentuhnya dengan kartu kristal Han Yi, dan menghubungkan fungsi kartu kristal. Setelah beberapa saat, Han Yi mentransfer 80.000 koin kristal. Uangnya sudah tersedia. Anggota staf itu mengangguk sebagai tanda konfirmasi, ekspresinya tidak berubah, diam-diam gembira karena dia telah memperoleh komisi lainnya. Dia menerima komisi untuk setiap tungku alkimia yang terjual, dan komisi untuk tungku alkimia berpola 3 jauh lebih tinggi daripada tungku alkimia berpola 1 atau 2. Kalau tidak, dia tidak akan bekerja sama begitu keras dengan Lu Chen. Han Yi mengambil tungku alkimia berpola 3 dengan hati-hati, menempelkannya di dadanya, dan membelai badan tungku itu dengan penuh kegembiraan, seolah-olah dia sedang membelai paha wanita, yang menjijikkan. Sekarang giliranmu. Kalau kamu tidak punya kartu kristal, apa yang kamu punya? Raja dan Agung mengalihkan pandangannya ke Lu Chen dan berkata dengan dingin, jika kamu hanya menggodaku dan tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berharga, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Lu Chen, dan mereka semua penasaran dengan apa yang bisa dilakukan Lu Chen. Terutama Han Yi, matanya dipenuhi dengan sarkasme yang kuat, menunggu untuk melihat pertunjukan bagus Lu Chen. Tunggu sebentar, setelah Lu Chen selesai berbicara, selembar perkamen dan pena muncul di tangannya. Kemudian, ia menulis dengan cepat pada perkamen itu. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, ia berhenti dan menyerahkan perkamen itu kepada tongkatnya. Ini, ketika staf itu mengambil dan melihatnya, wajahnya berubah drastis dan dia menjadi sangat terkejut. Apakah itu bernilai uang? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Pencapaianku dalam bidang alkimia terbatas, dan aku butuh Raja Alkimia Agung untuk meninjaunya sebelum aku dapat menentukan nilainya. Anggota staf itu juga seorang alkemis, dan alkemis hebat tingkat 7. Tentu saja, ia memiliki kemampuan tertentu untuk mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan alkimia. Namun, apa yang ditulis Lu Chen terlalu canggih. Tidak hanya termasuk dalam kategori rahasia kota dan, tetapi juga di luar kemampuannya untuk menilai. Dia hanya bisa menyerahkannya kepada Raja dan Agung yang memiliki pencapaian lebih tinggi dalam alkimia. Ketika Raja dan Agung mengambilnya dan melihatnya, pupil matanya tiba-tiba melebar, napasnya menjadi cepat, dan bahkan tangannya mulai gemetar. Apa pendapatmu tentang Dan Zun? 95 bab 95 kamu adalah hantu yang malang. Ini benar-benar pengalaman sang alkemis. Bagaimana dia bisa memiliki pengalaman Dan Zun yang begitu mendalam? Bagaimana dia bisa dengan santainya mengeluarkan pengalaman Dan Zun? Tidakkah dia tahu bahwa begitu hal ini dipublikasikan, semua raja dan akan mengambilnya? Wajah Raja Pil Agung tampak tidak yakin dan dia berteriak gila-gilaan di dalam hatinya. Ini adalah pengalaman menjadi ahli pil yang diimpikan oleh setiap Raja Pil. Di atas Dan King adalah Dan Zun. Ketika seseorang mencapai level Raja Alkimia, akan semakin sulit untuk meningkatkan seni alkimia. Tanpa pemahaman, akan sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Jika Anda dapat mempelajari pengalaman Dan Zun dan memahami beberapa hal, itu akan sangat bermanfaat dan akan lebih mudah untuk maju ke tingkat berikutnya. Masalahnya adalah tidak semua ahli alkimia dapat menuliskan wawasan yang mendalam. Hanya Dan Zun hebat dengan bakat luar biasa yang dapat memiliki kemampuan ini. Di antara 100 Dan Zun yang hebat, hanya 3 atau 4 orang saja yang memiliki kemampuan ini, dan mereka belum tentu dapat menuliskannya dan mewariskannya. Oleh karena itu, pengalaman Dan Zun yang diwariskan sangat sedikit sehingga membuat orang putus asa. Kota Dan juga memiliki salinan pengalaman Dan Zun, yang ada di tangan penguasa Kota Dan, tetapi tidak semua orang dapat mempelajarinya dengan santai. Kecuali jika kau telah memberikan kontribusi besar pada Kota Dan, jangan pernah berpikir tentang penguasa Kota Dan yang akan memperlihatkan bantuan khusus padamu, sekalipun kau adalah Raja dan Agung tingkat 9. Selain itu, setiap Master Alkimia memiliki wawasan unik tentang seni alkimia. Hanya Raja Alkimia yang bakat dan wawasannya cocok yang dapat memperoleh manfaat terbaik dengan berpartisipasi dalam penelitian. Raja Pil Agung tahu bahwa pengalaman ahli pil ini sangat mendalam.
Bahkan jika itu tidak sesuai dengan bakatnya, selama dia mempelajarinya selama beberapa waktu, dia akan mendapatkan manfaat tertentu. Anggota staf itu hanya berada di level alkemis, dan pencapaiannya dalam alkimia tidak cukup untuk menilai level pengalaman ini. Akan tetapi, dia sudah berada di tingkat Raja dan sekilas dia bisa tahu bahwa itu adalah pengalaman Dan Zun, dan itu belum lengkap, hanya setengahnya saja. Untuk bagian bawah, Raja dan Agung menatap Lu Chen dalam-dalam, dengan senyum penuh arti di wajahnya. Anak ini sangat berhati-hati, dia tidak akan melempar jaringnya sampai dia melihat kelinci. Dia tidak mudah ditipu. Raja dan Agung telah mengambil keputusan, maka dia memberi isyarat ke samping dan berkata kepada Lu Chen, "Anak muda, bisakah kau membantuku berbicara?" Lu Chen mengangguk, meminta Bai Ningsuang untuk tetap di tempatnya, dan berjalan ke kamar mewah di sisi lobi bersama Raja dan Agung. "Ini ruang tamu pribadiku, silakan duduk dan aku akan membuatkanmu teh. Teh apa yang kau inginkan?" Raja dan Agung sangat sopan. Dia mengeluarkan beberapa kotak teh dan memperkenalkannya kepada Lu Chen satu persatu. "Ini adalah puncak emas Wantuo, ini adalah daun perak gunung salju, dan ini adalah sutra hitam gerbang gelap. Semuanya adalah harta karunku, belum lagi di dunia sekuler, bahkan di dunia sekuler, semuanya sangat langka. Jangan minum teh, jangan buang waktu, ayo kembali ke topik." Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Sejujurnya, dia tidak tertarik pada teh, tetapi jika itu anggur yang enak, dia akan memesan sebotol." "Baiklah, langsung saja ke intinya. Pertama-tama saya ingin memastikan satu hal." Raja dan Agung mengangguk, menunjuk ke perkamen itu, dan berkata, "Ini adalah pengalaman Dan Zun. Bagaimana kamu mendapatkannya?" "Saya baru mengenal alkimia. Orang yang mengajari saya seni alkimia adalah seorang master. Pengalaman ini diwariskan kepada saya oleh master tersebut." Lu Chen menjawab dengan tenang. Dia sudah mengarang alasan ini sejak lama dan itu pasti cukup untuk membodohi Raja dan Agung. Jadi begitu, Raja Alkimia Agung tiba-tiba menyadari bahwa ia juga telah melihat beberapa alkemis yang tidak konvensional. Mereka yang mengubah karir mereka menjadi alkemis semuanya memiliki beberapa pengalaman ajaib dan seringkali memiliki beberapa harta karun alkemis. Lu Chen di depannya jelas telah mengalami petualangan yang hebat, jadi wajar saja jika dia memiliki pengalaman sebagai seorang Dan Zun. Bagaimana dengan bagian kedua dari pengalaman tersebut? Raja dan Agung mengganti pokok bahasan dan secara resmi langsung ke pokok permasalahan. Di dalam kepalaku, Lu Chen juga sampai pada intinya. "Jual padaku." Raja dan Agung langsung ke pokok permasalahan. "Tidak, saya ingin melelangnya di pintu masuk gedung dan penawar tertinggi akan menang." Lu Chen menolak mentah-mentah. "Tidak, kamu harus menjualnya kepadaku." Raja dan Agung tidak akan menoleransi penolakan. "Tidak, kamu tidak mampu membelinya." Lu Chen bertekad, "Anda tentukan harganya." Raja dan Agung bertekad untuk menang. 10 juta koin kristal. Lu Chen sang singa membuka mulutnya lebar-lebar. "Kamu tidak akan merampok." Raja dan Agung mengerutkan kening. "Salah, lebih baik pergi dan mengambilnya." Lu Chen setenang air. 1 juta koin kristal sudah cukup bagimu untuk membeli tungku alkimia, dan kau bisa kembali ke dunia sekuler dan menjadi orang yang sangat kaya. Raja dan Agung mengungkapkan harganya. "Lebih baik aku membawanya ke balai lelang. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak menganggap serius uang. Mungkin aku bisa mendapatkan 100 juta. Lu Chen tertawa dan berbicara dengan gembira. "Tidak mungkin, orang kaya dari dunia lain tidak akan datang ke Dan City. Orang yang datang ke Dan City semuanya berpenampilan biasa-biasa saja dan jelas tidak dapat menghasilkan 10 juta koin kristal." Raja dan Agung berbicara dengan pasti. "Bagaimana saya tahu jika saya belum mencobanya?" Lu Chen menyatakan keraguannya. "Jika Anda menjual Dan Zun Experience di Dan City, itu akan berdampak besar pada Dan City. Dan City pasti akan ikut campur. Anda tidak hanya tidak akan bisa menjualnya, tetapi juga akan sangat merepotkan." Raja dan Agung mengancam, "Kalau begitu aku akan pergi ke luar kota dan menjualnya." Lu Chen berubah pikiran, "Lebih baik kau menjualnya kepadaku secara pribadi. Dengan cara ini kau dapat terhindar dari banyak masalah, mendapatkan dukunganku, dan menjaga uangmu tetap aman." Ini adalah pendekatan bercabang dua. Nada bicara Raja dan Agung melunak. Setiap calon raja dan ingin berteman dengan Raja dan Agung, tetapi 1 juta terlalu sedikit. Saya khawatir keinginan saya akan pupus. Lu Chen mulai menggali lubang. 2 juta, Raja dan Agung mulai menyerah. "Bagaimana kalau begini, aku akan memberikan diskon 10% kepada Raja dan Agung, 9 juta. Lu Chen terus menggali lubang. 3 juta, Raja dan Agung menaikkan harganya lagi. "Terlalu sedikit, setidaknya 8 juta. Tanah pun amblas, dan jurang pun melebar. 4 juta, Raja dan Agung merasa cemas. "Saya tidak akan menjualnya tanpa 7 juta. Lu Chen duduk kembali dan menunggu. 5 juta. Raja dan Agung sangat kesal. 6 juta, ini batasnya. Kalau kamu tidak menginginkanku, aku akan pergi." Lu Chen mencoba menangkap musuh dengan membiarkannya pergi.
Buat kesepakatan, Raja dan Agung sangat marah. Hei, ini penjualan murah, ini penjualan murah. Lu Chen menggertakkan giginya. Ini, sungguh contoh yang sangat tipikal tentang mengambil keuntungan dari seseorang dan masih bertindak tidak tahu terima kasih. Saat itu, ketika dia mengetahui Bai Ningsuang kekurangan uang, dia punya ide untuk menghasilkan uang. Cara tercepat untuk menghasilkan uang bukanlah dengan membuat pil atau menjual resep pil, tetapi menjual pengalaman membuat pil yang langka. Itulah sebabnya dia pergi berbelanja, mengetahui harga-harga, dan menetapkan harga untuk Danzun Experience. Harga yang ada dalam pikirannya tidaklah tinggi. Awalnya dia ingin menjualnya seharga beberapa ratus ribu koin kristal, membeli tungku alkimia, dan meningkatkan kehidupannya, dan dia akan merasa puas. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa sepotong pengalaman Danzun begitu berharga. Raja dan Agung yang mencintai kekayaan dan membenci orang miskin begitu mudah ditipu. Harga yang dia jual jauh di atas anggarannya. Dia begitu bahagia hingga menjadi gila. Di mana kartu kristalmu? Raja dan Agung mengeluarkan kartu kristal untuk mentransfer uang, tetapi melihat bahwa Lu Chen tidak membawa apapun di tangannya, jadi dia bertanya. Saya tidak punya kartu kristal. Lu Chen menggelengkan kepalanya. Produk-produk kelas atas seperti kartu kristal tidak tersedia untuk dijual di dinasti Yongming. Kartu-kartu itu tersedia untuk dijual di Dancheng. Satu kartu kristal memerlukan 100 kartu kristal. Dia tidak punya uang, jadi bagaimana dia bisa membelinya? Kasihan sekali. Raja dan Agung mengutuk, mengeluarkan kartu kristal lainnya, mengutak-atik kedua kartu kristal itu beberapa kali, lalu memberikan salah satunya kepada Lu Chen. Dia mengambil kartu kristal, menyuntikkan sedikit kekuatan jiwa ke dalamnya, dan melihat nomor yang tertera pada kartu. 6 juta koin kristal. 6 juta, apakah itu seluruh kekayaanmu? Lu Chen melirik Raja dan Agung, yang wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan, dan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak, tapi sebagian besarnya, kata Raja dan Agung. Jadi, aku lebih kaya darimu. Lu Chen bertanya lagi. Raja dan Agung hanya berkata, dan tidak banyak memikirkannya. Kalau begitu, akulah orang kaya dan kamulah orang miskin. Senyum Lu Chen selembut angin musim semi, dan dia memukul orang dengan keras. Dengan baik, Raja dan Agung tersedak dan hampir mati tersedak. Lu Chen tertawa, mengeluarkan selembar perkamen, mengambil pena dan menuliskan paruh kedua pengalaman Danzun. 96 bab 96 kamu berbohong. Ketika dua lembar perkamen itu disatukan, ringkasan lengkap pengalaman Danzun muncul. Transaksi resmi selesai hanya setelah verifikasi. Raja Pil Agung memegang pengalaman ahli pil dan senyum muncul di wajahnya, senyum yang lebih cerah dari bunga. Sebelumnya, semua kegelisahan, kejengkelan, kemarahan dan kesakitan hanya pura-pura. Dia berakting di banyak drama hanya untuk menipu Lu Chen. Orang ini masih terlalu muda dan kurang pengalaman bersosialisasi. Dia sangat mudah ditipu. Sepotong pengalaman Danzun dapat dikatakan tak ternilai harganya, dan tidak terlalu mahal untuk menjualnya. Jika Lu Chen bersikeras meminta 10 juta koin kristal, dia juga akan membelinya. Sekalipun dia tidak mempunyai uang sebanyak itu, dia tetap harus meminjam, merampok, dan menjual semua yang dimilikinya untuk mengumpulkan 10 juta koin kristal. Saya tidak menyangka bisa melakukannya hanya dengan 6 juta. Itu sangat menguntungkan. Orang ini cukup bagus, sangat licik. Baiklah, kalian bisa mendapatkan pasangan yang cocok, dan jika ada kesempatan di masa depan, tidak ada salahnya untuk membalas budi. Namaku Qi, kamu bisa memanggilku Raja Qi dan. Raja dan Agung tersenyum lebar dan memperkenalkan dirinya. Namaku Lu Chen. Lu Chen juga menanggapi, lalu berpamitan dan pergi. Qi tidak mengantar Lu Chen pergi, dia juga tidak pergi ke lobi. Sebaliknya, dia tidak sabar untuk mempelajari pengalaman Danzun. Lu Chen berjalan keluar pintu, menoleh ke belakang, dan melihat ekspresi Qi yang gembira, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit jijik. Itu hanya sepotong pengalaman Danzun, setidaknya membuatmu bahagia seperti ini, kan? Dia sangat picik dan belum pernah melihat dunia. Dia tidak punya harapan. Dia memiliki ratusan pengalaman Danzun dalam pikirannya, dan yang dia jual kepada Qi adalah yang terburuk. Kalau dipikir-pikir lagi, dia jadi merasa sedikit kasihan terhadap Raja dan Agung Qi. Lobi, di konter dan Lu, Han Yi tidak pergi, begitu pula beberapa orang yang menyaksikan kesenangan itu. Mereka tidak tahu apa yang ditulis Lu Chen hingga bisa membuat Raja Pil Agung tingkat 7 bersikap begitu serius dan bersikeras berbicara dengan Lu Chen sendirian. Mereka bertanya kepada staf, tetapi pria itu tetap bungkam. Mereka sangat penasaran dan ingin tahu, jadi mereka harus menunggu Lu Chen kembali. Diperkirakan hal itu membuat Raja dan Agung marah, lalu Raja dan Agung membawa yang bermarga Lu ke suatu tempat terpencil lalu menggantungnya dan memukulinya. Han Yi memiliki imajinasi yang sangat kaya. Tidak, Raja dan Agung memiliki status bangsawan dan tidak akan memukul Lu Chen. Mendengar perkataan Han Yi, Bai Ningsuang tak kuasa menahan rasa khawatirnya, namun ia jelas tidak ingin hal ini terjadi.
Jika kami di Danlou ingin menghajar seseorang, kami bisa melakukannya di sini. Tidak perlu melakukan hal yang tidak perlu. Anggota staf itu juga menanggapi Han Yi dengan mencibir. Tidak, katakan padaku, mengapa mereka butuh waktu lama? Jika Raja dan Agung tidak memukuli anak itu, bisakah dia mengundangnya makan malam? Han Yi tidak yakin. Anda menebaknya dengan benar. Anak laki-laki itu mungkin diundang untuk makan malam. Raja dan Yang Agung sangat ramah. Kata anggota staf itu dengan penuh arti. Mengundangnya makan malam, mengundangnya makan kotoran, itu lebih baik. Han Yi mendengus dan sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan staf itu. Kotoran bukan untuk dimakan manusia, tetapi untuk anjing. Kurasa aku perlu mengajari anjing akal sehat. Seperti kata pepatah lama, anjing tidak akan pernah bisa mengubah kebiasaannya memakan kotoran. Terdengar suara mengejek. Mendengar ini, semua orang tertawa dan Han Yi langsung tampak kesal. Lu Chen, beraninya kau memanggilku anjing? Han Yi berkata dengan marah. Aku tidak menyebut nama siapapun, jadi mengapa kamu berinisiatif mengakuinya? Lu Chen menghela nafas, IQ orang ini tidak ada harapan. Anda, Han Yi mengepalkan tangannya dan hampir tersedak. Untungnya, dia tidak sebodoh itu hingga kehilangan akal sehatnya, dan dia tahu peraturan kota dan yang melarang penggunaan kekerasan, kalau tidak, dia pasti akan melakukannya. Dia tidak hanya jenius dalam alkimia, tetapi juga memiliki keterampilan seni bela diri tingkat tinggi, mencapai tingkat pertama transformasi spiritual. Dia tidak dapat memastikan di tingkatan mana Lu Chen berada, namun intuisinya mengatakan bahwa kultivasi Lu Chen lebih rendah darinya. Dia sangat yakin bahwa Lu Chen hanya pandai berbicara tetapi kemampuan bertarungnya jelek dan dia pasti tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Apa maksudmu? Kalau kamu mau makan kotoran, bilang aja lebih awal. Aku ambil tadi pagi dan sekarang stoknya sudah habis. Kenapa kamu tidak tanya orang lain saja kalau mereka punya? Lu Chen berbicara dengan serius, seolah-olah itu benar adanya. Saya memiliki, aku juga, berat badanku 1000 pon. Baiklah, jika kamu benar-benar lapar, bisakah kamu datang ke toilet untuk menemuiku? Terdengar suara tawa di tempat kejadian, dan beberapa orang ikut membuat keributan, yang membuat mata Han Yi menyala-nyala karena marah, dan dia ingin membunuh beberapa orang untuk melampiaskan amarahnya. Di mana tulisanmu itu? Han Yi menahan amarahnya dan segera mengganti topik pembicaraan agar tidak semakin dipermalukan. Benar saja, kata-kata ini sangat kuat dan langsung mengalihkan perhatian semua orang darinya. Terjual, Lu Chen berkata sambil tersenyum. Berapa harga jualnya? Han Yi bertanya. Banyak uang, cukup untuk membeli banyak anak anjing. Lu Chen tersenyum lebar dan melontarkan banyak komentar sinis, yang menggugah selera Han Yi, namun dia tidak memberitahu Han Yi berapa banyak barang yang dia jual. Dia tidak punya kewajiban untuk memberitahu si idiot itu. Jangan pamerkan uangmu, orang bodoh itu tidak mengerti. Saya tidak percaya, Han Yi menggelengkan kepalanya. Percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Lu Chen terkejut. Jika kamu mengambil uang itu untuk membeli tungku itu sekarang juga, aku akan mempercayaimu. Han Yi tetap bersikap bodoh. Lucu sekali, kenapa aku butuh surat anjing? Lu Chen sangat marah. Orang bodoh ini benar-benar punya lubang di otaknya dan tidak ada obatnya. Han Yi tidak ingin berbicara dengan Lu Chen lagi. Lu Chen benar-benar orang mesum. Jika Lu Chen terus berbicara, dia akan mulai curiga bahwa dia adalah seekor anjing. Sedangkan untuk tungku alkimia, aku harus membelinya. Aku akan membelinya. Lu Chen menyipitkan matanya, menatap Han Yi, dan mulai membuat jebakan untuk Han Yi. Kemudian dia berbicara perlahan dan berhenti di akhir, hanya untuk membangkitkan selera Han Yi dan membiarkan orang ini membayangkannya. Berapa banyak pola yang ingin kamu beli? Han Yi bertanya tanpa sadar, melupakan niat awalnya untuk tidak berbicara dengan Lu Chen. 1 pola, Lu Chen mulai menggali lubang lagi. Sialan, kamu sudah lama membual, tapi pada akhirnya kamu hanya membeli tungku alkimia. Apakah kamu di sini untuk mengolok-olokku? Han Yi tertawa terbahak-bahak, akhirnya merasa sangat gembira. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk menekan Lu Chen. Bahkan mereka yang menonton keseruan itu pun ikut tertawa. Tapi aku tidak tahu apakah mereka menertawakan Lu Chen atau Han Yi. Tungku alkimia berpola tunggal dibeli untuk merebus anjing, dan barang-barang lainnya dibeli untuk alkimia. Kata Lu Chen, beli 2, Han Yi tertegun. Ya, saya punya uang, tidak apa-apa. Lu Chen mengangkat kepalanya untuk memprovokasi Han Yi. Apa yang satu lagi yang kamu beli? Han Yi bertanya. Kamu menebak. Lu Chen tidak memberikan jawaban langsung, namun menggugah selera Han Yi pada waktunya. Kakak, kalau kamu punya uang, belilah tungku alkimia berpola 5 yang ada di gedung alkimia dan tunjukkan pada kami. Han Yi sangat kesal. Bocah Lu Chen ini tidak punya uang sama sekali dan jelas-jelas bersikap misterius. Bagaimana jika saya membelinya? Lu Chen menggali lubang. Aku akan bersujud padamu 3 kali. Han Yi bersumpah dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan semangat kepahlawanan.
Bersiaplah untuk bersujud. Lu Chen berbalik dan berkata kepada anggota staf, berikan aku tungku alkimia 1 pola dan tungku alkimia 5 pola. Tungku alkimia berpola tunggal berharga 20.000 koin kristal, dan tungku alkimia berpola 5 berharga 320.000 koin kristal, totalnya 340.000 koin kristal. Setelah staf memberitahukan harganya, dia berkata, tungku alkimia 5 pola adalah komoditas yang berharga. Menurut aturan gedung alkimia, Anda perlu memverifikasi modal Anda terlebih dahulu. Kartu ini memiliki 400.000 koin kristal. Lu Chen menyerahkan kartu kristal dan berbicara untuk mengingatkan anggota staf bahwa dia berharap dia akan bekerja sama. Anggota staf itu tidak banyak bereaksi, tetapi ketika dia memeriksa kartu kristal Lu Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan kemudian dia menatap Lu Chen dalam-dalam, mencibir. Kamu berbohong. 97 bab 97 dia melarikan diri. Bohong, tidak ada uang di kartu. Mata Han Yi berbinar, lalu dia menertawakan Lu Chen dengan gila seolah-olah dia telah menerima suntikan darah ayam. Nak, kamu berani membeli tungku alkimia saat kamu tidak punya uang. Bukankah itu memalukan? Hanya kau yang berpura-pura gemuk dan bengkak. Apakah kamu tidak takut berpura-pura membunuh seseorang? Tidaklah memalukan menjadi miskin, tetapi berpura-pura kaya ketika tidak punya uang adalah hal yang paling memalukan. Tepat saat Han Yi mulai cerewet dan terbawa suasana, anggota staf memberinya 3 peringatan. Apa yang membuatmu begitu senang? Apakah kamu makan kotoran madu? Bukan urusanmu apakah seseorang punya uang di kartunya atau tidak. Saya bilang dia berbohong, tapi saya tidak bilang dia tidak punya uang di kartunya. Anggota staf itu memandang Han Yi seolah dia orang idiot. Tentu saja, ketika Han Yi muncul di sini, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Han Yi. Karakter Han Yi sangat buruk sehingga dia tidak tahan. Ekspresinya berubah karena dia melihat angka di kartu Lu Chen, yang begitu besar hingga membuatnya terkejut. 6 juta koin kristal, bahkan jika dia bekerja di Danlou selama 100 tahun, dia tidak akan bisa mendapatkan penghasilan sebanyak itu. Dia menduga bahwa Raja dan Agung membeli pengalaman itu, kalau tidak, dari mana Lu Chen punya uang sebanyak itu? Lu Chen berkata hanya ada 400.000, dan jelas dia berharap bisa menipu Han Yi bersama-sama, jadi mengapa dia tidak melakukannya? Jika Anda hendak mengabaikannya, abaikan saja yang besar-besar. Berapa banyak uang yang dia miliki? Han Yi bertanya dengan gugup, ini ada hubungannya dengan cooldown-nya. 350.000. Anggota staf itu menanggapi dan mengembalikan kartu itu kepada Lu Chen, lalu mengeluarkan kartunya sendiri dan memulai transaksi dengan Lu Chen. 335.000. Han Yi tertegun seolah tersambar petir. Bagaimana Lu Chen punya uang sebanyak itu? Dari mana dia mendapatkan uangnya? Mustahil. Lu Chen awalnya tertegun, lalu senang. Anggota staf ini benar-benar kejam. Penipuan ini sangat besar, dan Han Yi, si idiot itu, tidak punya otak, jadi dia akan dengan mudah jatuh ke dalam perangkap di masa mendatang. Han Yi, berdoalah pada dirimu sendiri dan jangan ganggu aku kecuali perlu. Dengan begitu, kamu bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Jika tidak, Anda akan kehilangan semua uang yang Anda butuhkan untuk pulang. Satu-satunya tungku alkimia berpola 5 di gedung alkimia dibeli begitu saja. Sungguh murah hati. 350.000. Dia benar-benar menghabiskan 340.000 untuk membeli 2 tungku alkimia. Ini benar-benar luar biasa. Hanya tersisa 10.000 orang. Akan sangat sulit untuk tinggal di Dan City mulai sekarang. Kerumunan yang menyaksikan kegembiraan itu banyak berbicara dan memandang Lu Chen dengan takjub dan kagum. Bagaimanapun juga, mereka yang mampu membeli tungku alkimia 5 pola semuanya adalah orang kaya. Setelah menerima uang, staf menyerahkan 2 tungku alkimia kepada Lu Chen. Ini untukmu. Lu Chen segera menyerahkan tungku alkimia kepada Bai Ningxuang. Berikan padaku, kau tidak akan menggunakannya untuk merebus anjing. Bai Ningxuang bingung, saya tidak punya waktu untuk merebusnya. Jika Anda punya waktu, tolong bantu saya merebusnya. Lu Chen berkata sambil tersenyum, tapi aku tidak merebus anjing. Bai Ningxuang masih linglung, kemudian Anda bisa menggunakannya untuk membuat pil. Lu Chen tidak memberi Bai Ningxuang waktu untuk kembali sadar, dan langsung memasukkan tungku alkimia ke tangannya. Tidak peduli apapun alasannya, Bai Ningxuang menghabiskan seluruh kekayaannya untuk membantunya mengikuti ujian untuk menjadi raja dan... Baiklah, sekarang dia sudah punya uang, inilah saatnya baginya untuk memberi Bai Ningxuang hadiah kecil. Bai Ningxuang bukanlah raja alkimia, jadi tungku alkimia berpola tunggal cocok untuknya. Tungku alkimia dengan 2 pola atau lebih agak tebal dan tidak dapat digunakan tanpa api jiwa. Kalau tidak, dia tidak akan keberatan memberinya tungku alkimia berpola 4 karena dia punya uangnya. Bai Ningxuang sedang memegang tungku pil dan belum bereaksi sepenuhnya, seolah-olah dia sedang bermimpi. Seseorang baru saja mengatakan bahwa saya membeli tungku alkimia berpola 5, dan dia bertanya, di mana orangnya? Lu Chen memegang tungku alkimia berpola 5. Saat dia berbalik, wajahnya tampak bingung dan Han Yi sudah pergi.
Dia kabur, seseorang berkata, lalu terdengar tawa dari kerumunan. Bisakah orang idiot ini melarikan diri dari pendeta atau kuil? Lu Chen tersenyum tak berdaya, lalu pergi bersama Bai Ningsuang. Tidak ada lagi pertunjukan yang dapat disaksikan dan orang-orang yang hanya menonton pertunjukan pun bubar. Hanya satu pemuda yang tinggal. Pria ini mengenakan jubah sutra, perhiasan emas dan perak, dan matanya cerah. Dia tampak seperti pengusaha yang cerdik. Pemuda berjubah sutra itu berjalan ke konter dan menatap tungku alkimia berpola baja itu dengan acuh tak acuh. Ketika tidak ada yang memperhatikan, dia bertanya dengan tenang kepada staf, apa yang baru saja ditulis pemuda itu. Pasti ada sesuatu yang istimewa yang menarik minat seorang raja alkimia hebat tingkat 7. Sebuah pengalaman dalam alkimia. Anggota staf itu adalah kenalan pemuda berjubah sutra, dan dengan cepat menjawab dengan suara rendah, wawasan itu sangat mendalam, di luar kemampuanku untuk memahaminya, tetapi aku melihat bahwa Raja Pil Agung tampaknya memahaminya, jadi aku menyimpulkan bahwa itu adalah wawasan seorang ahli pil. Ini adalah barang langka. Pemuda berjubah sutra itu terkejut, lalu berkata, setelah pemuda itu kembali, dia tiba-tiba menjadi kaya. Kurasa dia menjual pengalamannya kepada Raja dan Agung, tapi aku tidak percaya dia hanya menjualnya seharga 350.000. Itu hanya untuk mengelabui orang lain. Kartunya berisi 6 juta koin kristal. Kata anggota staf itu, oh, sayang sekali, saya bisa menawar 10 juta, atau bahkan lebih. Pemuda berjubah sutra itu memukul-mukul dadanya dan menghentakkan kakinya sambil mendesah berulang kali. Jika Raja dan Agung tidak ada di sini, aku bisa menemukan alasan untuk membiarkanmu mengulas pikiranku. Anggota staf itu juga merasa sangat sakit hati. Pemuda berjubah sutra itu adalah seorang pengusaha dan dia punya hubungan rahasia dengannya. Jika pengalaman itu diwariskan kepada pemuda berjubah sutra melalui tangannya, pemuda berjubah sutra itu akan memberinya komisi 1/5. Komisi 10 juta itu 2 juta. 2 juta, lain kali kamu mendapat sesuatu yang bagus seperti ini, ingatlah untuk mencariku. Pemuda berjubah sutra itu meninggalkan sepatah kata dan bergegas pergi. Terima kasih. Sepanjang perjalanan, Bai Ningsuang mempunyai banyak pertanyaan untuk ditanyakan dan banyak hal untuk dikatakan, namun pada akhirnya dia tidak dapat mengatakan apapun kecuali terima kasih. Itu hanya hadiah kecil, jangan dimasukkan ke hati. Lu Chen melambaikan tangannya dan tiba-tiba bertanya, sudah berapa lama kamu dipromosikan menjadi raja dan tingkat ke-7? Sudah 5 tahun berlalu, dan aku masih belum bisa menembusnya. Mungkin bakatku dalam alkimia sudah mencapai batasnya. Bai Ningsuang sedikit mengernyit dan mendesah. Jika Anda tidak punya bakat, Anda dapat menebusnya dengan sumber daya. Lu Chen berkata dengan penuh arti. Kau benar-benar bahan tertawaan. Alkimia bukanlah seni bela diri. Kau tidak bisa mencapainya hanya dengan menggunakan sumber daya. Bai Ningsuang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Itu belum tentu benar. Lu Chen tersenyum, lalu tiba-tiba berhenti dan mengganti topik pembicaraan. Sekarang aku punya uang, aku tidak perlu tinggal di penginapan kumuh itu. Ayo kita cari penginapan paling mewah di kota dan... Tapi, kamu hanya punya 10.000 koin kristal tersisa setelah membeli tungku alkimia. Kamu tidak mampu membeli penginapan mewah dengan uang sekecil ini, jadi sebaiknya kamu menabung. Bai Ningsuang memberi saran, jangan khawatir, aku mampu menginap di penginapan mewah manapun. Lu Chen terkekeh, dia masih memiliki 5,66 juta koin kristal di kartu kristalnya. Jika dia tidak ingin tinggal di penginapan terbaik, untuk apa lagi dia membutuhkan begitu banyak uang? Bai Ningsuang merasa skeptis dan tidak punya pilihan selain mengikuti pendapat Lu Chen. Keduanya bersiap untuk kembali dan mencari penginapan yang lebih baik. Tepat saat aku berbalik, aku melihat seorang pemuda berjubah sutra berjalan ke arahku. Sampai jumpa di surat berikutnya. Pemuda berjubah sutra itu tersenyum dan membungkuk sambil mengepalkan tangan. Siapa kamu? Bai Ningsuang kebingungan. Ia sepertinya pernah melihat pemuda berjubah sutra ini di suatu tempat sebelumnya, tetapi ia tidak ingat di mana. Kamu juga tadi ada di gedung dan, kan? Lu Chen berkata, saat dia memukul Han Yi sebelumnya, pemuda berjubah sutra ini ada di antara penonton. Selama bertahun-tahun di keluarga Lu, lingkungan tempat tinggalnya keras, dan Lu Chen hidup dengan hati-hati, mengembangkan kebiasaan memperhatikan detail. Oleh karena itu, di lingkungan manapun Lu Chen berada, ia terbiasa memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan jika itu adalah orang yang tidak relevan, ia akan berusaha memperhatikannya sebanyak mungkin. Ini akan selalu bermanfaat. Ketika mereka berada di Danlou, tidak banyak orang yang menonton, jadi dia secara alami mengenali pemuda berjubah sutra itu. 98 bab 98, Penginapan Yunlai. Tuan muda ini memiliki penglihatan yang tajam. Saya memang berada di gedung dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tuan muda membeli satu-satunya tungku dan berpola 5 di gedung dan. Duan Xin sangat sopan dan menjelaskan tujuannya. Saya seorang pengusaha yang bepergian ke seluruh negeri. Saya suka berteman dengan para pahlawan dan jenius, terutama para ahli alkimia seperti Anda. Saya ingin berteman lebih baik lagi dengan mereka.
Saya tidak punya jubah alkimia, dan saya belum menunjukkan kemampuan alkimia saya. Bagaimana Anda tahu bahwa saya pasti seorang ahli alkimia? Lu Chen bertanya, tidak memiliki jubah alkimia tidak berarti Anda bukan seorang alkemis. Tidak memiliki bukti alkimia tidak berarti Anda tidak dapat membuat alkimia. Alkemis yang bukan dari sekte alkimia semuanya memiliki peluang. Pencapaian mereka dalam alkimia seringkali sangat tinggi, yang sungguh tidak dapat dipercaya. Duan Xin tersenyum dan berkata, lagi pula, kamu tidak membeli ramuan saat memasuki gedung alkimia, tetapi langsung membeli tungku ramuan. Hanya orang-orang di jalur alkimia yang akan melakukan hal seperti itu. Jika Duan tidak salah, kamu di sini untuk menguji Raja Alkimia. Penglihatanmu bagus. Lu Chen mengangguk tanpa berkomentar. Saya ingin mengundang kalian berdua untuk makan malam. Bagaimana menurut kalian? Kata Duan Xin, lupakan saja soal makan malam. Kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Kita bertemu lagi lain waktu. Lu Chen waspada dan langsung menolak. Apa kamu bercanda? Hanya orang bodoh yang akan mendatangi orang asing yang datang untuk mengundangmu makan malam tanpa alasan. Saya ingin tahu apa yang penting, Tuan. Bisakah Anda memberitahu saya? Saya sudah lama tinggal di Dan City dan punya beberapa koneksi. Mungkin saya bisa sedikit membantu Anda. Duan Xin tampaknya telah melihat situasi seperti ini berkali-kali, dan dia tidak menganggapnya serius. Dia tetap teguh dan sangat antusias. Saya ingin mencari penginapan untuk menginap. Melihat Duan Xin bersikap tulus dan tidak merasakan niat buruk apapun darinya, Lu Chen mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, mencari penginapan bukanlah hal yang sulit dan bukan rahasia lagi. Jika Duan Xin orang jahat, kita masih bisa mencari tahu di mana dia tinggal. Ini masalah kecil, aku serahkan pada Duan. Duan Xin tersenyum lebar, menunjuk ke jalan di belakang, dan berkata, silakan ikuti saya, di ujung jalan ini terdapat penginapan terbaik di kota Dan. Kamu mau berangkat? Bai Ningsuang tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Lu Chen mengambil keputusan. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, Tuan Duan. Lu Chen tidak ragu-ragu dan mengikuti Duan Xin. Dan Cheng sangat makmur, ada banyak orang di mana-mana, dan ada banyak penjaga. Apa yang perlu ditakutkan? Dengan Duan Xin yang memimpin, kita dapat menghemat waktu mencari penginapan. Jalannya sangat panjang dan banyak orang. Kami butuh waktu lama untuk sampai di sebuah penginapan yang besar, elegan, dan megah. Ini adalah penginapan yang dilihat Lu Chen saat dia makan malam di restoran. Ada banyak orang yang keluar masuk penginapan, semuanya berpakaian bagus dan memiliki sikap yang luar biasa, dan semuanya kaya atau bangsawan. Ada sebuah plakat di atas gerbang penginapan besar itu, dengan 4 karakter besar berlapis emas, Yunlai Inn, yang bersinar terang dan tampak luar biasa. Penginapan Yunlai mencakup area yang sangat luas, setidaknya 10.000 hektar. Penginapan ini memiliki deretan bangunan indah yang dibangun di antara hutan bambu hijau, yang terlihat sangat elegan dan megah. Di lobi penginapan besar itu, ada beberapa wanita muda dan cantik yang bekerja di sana yang menyambut kami dan sangat antusias. Daftar harga kamar tertera pada tempat yang menonjol. Ruang kelas bawah, 1.000 koin kristal. Ruangan sedang, 2.000 koin kristal. Kamar superior, 3.000 koin kristal. Ruang kuning, 10.000 koin kristal. Ruang suan, 20.000 koin kristal. Rumah 2 karakter, 30.000 koin kristal. Ruang Tianzi, 40.000 koin kristal. Harga di atas adalah untuk akomodasi 1 hari. Di penginapan tempat kami menginap sebelumnya, kamar superior hanya seharga 100 koin kristal. 2 orang meminta 2 kamar superior, yang harganya hanya 200 koin kristal. Dan di sini, itu sangat mahal. Bai Ningsuang melihat daftar harga dan ekspresinya berubah pahit. Namun, Lu Chen tampak tenang saat dia menatap ruang Tianzi yang paling mahal, agak bingung. Biaya menginap sehari adalah 40.000 koin kristal. Apakah kamar ini dilapisi emas? Bahkan rumah yang dilapisi emas pun tidak ada nilainya. 40.000 koin kristal sama dengan 400 juta koin emas, dan 400 juta koin emas dapat digunakan untuk membangun beberapa rumah emas. Manajer Duan, ketika para wanita itu melihat Duan Xin datang dari belakang, mereka buru-buru berdiri. Pergi dan dapatkan 2 kamar kelas atas untuk ditinggali kedua temanku. Duan Xin memberi perintah dan seseorang segera melaksanakannya. Ruang Tianzi terlalu mahal, mari kita beralih ke ruang tunggu. Bai Ningsuang berbicara dengan cepat. Kamar-kamar kelas bawah hanya untuk ditinggali orang biasa. Hanya kamar-kamar kelas atas yang pantas untuk statusmu. Duan Xin tertawa dan berkata, kamar-kamar di sini gratis untukmu, kau dapat tinggal dimanapun yang kau inginkan. Mereka memanggilmu penjaga toko, apakah kamu bos di sini? Bai Ningsuang bertanya, saya bukan bos, tetapi saya yang bertanggung jawab di sini. Saya yang memutuskan semua urusan penginapan. Mereka memanggil saya penjaga toko hanya untuk memudahkan urusan. Duan Xin tertawa, kami tidak akan menginap selama sehari atau setengah hari, tetapi selama 7 hari. Biayanya agak mahal, jadi biar saya yang menanggungnya. Lu Chen menunjukkan kartu kristalnya.
Untuk 2 orang yang menginap selama 7 hari, biayanya hanya 560.000 koin kristal, yang bukan masalah besar. Duan mengundang Tuan Lu ke sini hanya untuk mencari teman. Bagaimana mungkin aku meminta uang? Duan Xin melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, rumah Tianzi memang sangat mahal bagi orang luar, dan tidak semua orang mampu membelinya. Namun bagi Duan, itu tidak sepadan. Kamu bisa tinggal di sini sesukamu tanpa beban apapun. Kalau begitu, saya akan diterima. Lu Chen tidak bertindak sok dan membungkuk pada Duan Xin untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tak lama kemudian, ruangan itu terbuka dan beberapa staf wanita datang untuk menunjukkan jalan kepada Lu Chen. Tuan Lu, Tuan Bai, sebaiknya kalian beristirahat dulu. Aku akan mengadakan jamuan makan malam untuk menyambut kalian malam ini. Duan Xin membungkuk dengan sopan. Lu Chen membalas salam itu, dan bersama Bai Ningsuang, dia berjalan masuk bersama wanita-wanita lainnya. Setelah melewati koridor dan memasuki halaman yang luas, energi spiritual yang teramat kaya menerpa wajah Anda. Alis Lu Chen mengendur. Ini benar-benar tempat yang bagus. Energi spiritual di sini beberapa kali lebih padat daripada di luar penginapan. Berlatih di sini selama 1 hari lebih baik daripada berlatih di luar selama 10 hari. Ketika aku tengah mendesah, sesosok-sosok yang kukenal datang ke arahku. Han Yi, Lu Chen, betapa sempitnya jalan yang dihadapi musuh. Han Yi, bersujudlah dan bayar hutangmu. Lu Chen sangat gembira. Dia khawatir tidak dapat menemukan si idiot ini, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Ini penginapan mewah. Bagaimana bisa orang desa sepertimu datang ke sini? Wajah Han Yi menjadi gelap. Dia tidak berani menanggapi kata-kata Lu Chen dan mengalihkan topik pembicaraan. Anda tidak bisa memuntahkan gading. Anda tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotoran. Lu Chen tersenyum tipis, dan hanya dengan satu kalimat, dia hampir mencekik Han Yi sampai mati. Apa yang kamu lakukan di penginapan Yunlai? Han Yi segera mengganti pokok bahasan. Aku akan melakukan apapun yang kamu lakukan. Lu Chen menanggapi dari samping. Saya sudah tinggal di sini. Saya akan tinggal di sini sekarang. Kamu tinggal di kamar yang mana? Kamu tinggal di kamar yang mana? Kamar superior. Han Yi terdiam sejenak, mengerutkan kening dan berkata, hanya saja aku sudah pindah kamar sekarang. Kamu pindah ke kamar yang mana? Lu Chen memegangnya erat-erat. Ubahlah, ubahlah. Wajah Han Yi memerah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia pindah ke kamar bawah. Saya hanya membantunya menggantinya. Kata seorang staf perempuan, kamu adalah seorang jenius dalam bidang alkimia dari Kekaisaran Rulfeng, cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara, tetapi kamu tinggal di ruang tunggu. Itu benar-benar merendahkan statusmu. Lu Chen awalnya terkejut, lalu lega, oh, aku ingat, kamu tidak punya banyak uang setelah membeli tungku alkimia. Jangankan tinggal di ruang tunggu, aku seharusnya tidak terkejut bahkan jika kamu tinggal di rumah anjing. Kamu tinggal di rumah anjing, seluruh keluargamu tinggal di rumah anjing. Han Yi sangat marah hingga dia berkata dengan marah, saat ini aku hanya kekurangan uang, kalau tidak, aku tidak akan keberatan tinggal di kamar kuning. Saat berbicara, Han Yi teringat sesuatu, lalu tersenyum dingin, ngomong-ngomong, aku ingat setelah kamu membeli tungku alkimia, kamu hanya punya 10.000 koin kristal tersisa. Kamu tidak akan menghabiskan semua kekayaanmu untuk tinggal di rumah berkarakter kuning, kan? Tidak, hei, kurasa kau tidak sebodoh itu. Jadi, kau tinggal di kelas berapa? 99 bab 99, Sang Zong. Saya sarankan Anda jangan bertanya, untuk menghindari pukulan. Lu Chen tersenyum dan menasihati dengan ramah. Cek, aku, Han Yi, selalu menjadi orang yang berintegritas. Kapan aku pernah takut pada pukulan? Han Yi berkata dengan penuh bangga. Sungguh, sungguh. Baiklah, kalau begitu aku akan beritahu padamu, itu ruang Tianzi. Haha, ruang Tianzi. Kamu sombong sekali, kenapa tidak bilang saja itu ruang Senzi? Han Yi tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir dari matanya. Lu Chen juga tertawa, Bai Ningsuang juga tertawa, bahkan para staf wanita cantik juga tertawa. Sesaat gelak tawa dan kegembiraan memenuhi halaman luas itu. Hei, apa yang kamu tertawakan? Han Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Menertawakanmu, bodoh. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Kamu idiot, seluruh keluargamu idiot. Han Yi sangat marah dan berteriak, apakah menurutmu kamar Tianzi itu murah? Harganya 40.000 koin kristal sehari. Jika kamu mampu, aku akan bersujud padamu 3 kali. Baiklah, lunasi dulu 3 sujud yang kau hutangkan padaku. Lu Chen mengganti topik pembicaraan dan mengatakan penagih utang ada di sini. Ini, Han Yi tersedak. Dia tidak berniat membalas bahkan 1 kali koutao, apalagi 3 kali. Kalau tidak, mengapa Anda mengembalikannya saat Anda berada di Danlou? Mengapa Anda harus melarikan diri? Setelah kau melarikan diri, aku pergi mencari Raja dan Agung. Raja dan Agung berkata bahwa jika kau berani gagal membayar utangmu, dia akan memberitahu istana Raja dan
Lu Chen tentu saja tahu bahwa Han Yi ingin menghindari tanggung jawabnya, jadi dia mengarang cerita kecil untuk memperingatkan Han Yi. Aku tidak akan pernah gagal membayar utangku, tapi kalau kamu membanggakannya, maka aku akan mencairkan 3 poni itu. Han Yi mengerutkan kening, benar-benar tidak ingin bersujud pada Lu Chen. Namun, memang benar bahwa Lu Chen menjual sesuatu kepada Raja Pil Agung. Jika Raja Pil Agung benar-benar membela Lu Chen dan memberinya gelar Raja Pil, itu akan sedikit merepotkan. Jika aku benar-benar tinggal di ruang Tianzi, kamu harus bersujud 6 kali. Kata Lu Chen, itu kesepakatan. Han Yi dengan cepat menyetujui. Mengapa Anda tidak setuju? Ini kemenangan yang pasti. Ruang Tianzi, ada peraturan untuk Yunlai Inn. Seseorang harus memiliki identitas dan status yang sesuai untuk dapat menginap di kamar Tianzi dan kamar Dizi. Tidak sembarangan orang dapat tinggal di sini, tidak peduli seberapa kayanya Anda. Penginapan Yunlai tidak kekurangan uang, hanya saja sangat mendominasi. Bahkan Han Yi, jenius alkimia dari Kekaisaran Ruofeng, tidak memenuhi syarat untuk tinggal di ruang bumi, apalagi ruang surga. Kamu, Lu Chen, lahir di dinasti Yongming yang kecil dan merupakan orang desa. Bagaimana mungkin kamu memenuhi syarat untuk tinggal di ruang Tianzi? Dia tidak akan percaya bahkan jika kamu membunuhnya. Meskipun Bai Ningsuang dan wanita lainnya tidak menyela, mereka semua tersenyum diam-diam. Han Yi tidak mempedulikan hal lain dan hanya mengikuti Lu Chen untuk melihat bagaimana Lu Chen membanggakannya. Berjalan melewati ruang Huang, menyeberangi ruang Xuan, melewati ruang Di, dan kemudian mencapai ruang Tian. Bangunan berdiri sendiri dengan balok ukiran dan kasau yang dicat terletak di antara bambu hijau, dikelilingi aura spiritual yang sangat kaya yang membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Tuan Lu, Tuan Bai, kedua kamar Tianzi ini adalah tempat kalian akan tinggal. Silakan masuk dan beristirahat. Seorang wanita menunjuk kedua bangunan di depan dan berkata, ruangan yang disebutkan di sini merujuk pada seluruh bangunan, bukan sebuah ruangan. Han Yi, kemarilah dan duduklah di pavilionku dan pukul kepalamu dengan lembut. Lu Chen tertawa dan berbalik, hanya untuk menemukan bahwa Han Yi, yang mengikutinya, telah pergi. Melarikan diri lagi, Lu Chen kembali bingung, orang ini benar-benar bajingan yang tak terkalahkan. Begitu dia sampai di sini, dia tahu dia akan kalah, dan dia kabur saat Anda tidak memperhatikan. Bai Ningsuang berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, Bai Ningsuang selalu waspada terhadap Han Yi dan tidak ingin ada terlalu banyak konflik antara Lu Chen dan Han Yi. Dia takut Han Yi akan melampiaskan amarahnya pada paviliun dan dari dinasti Yongming dan bahkan memengaruhi rencana Ming Hao untuk menjadi raja. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Han Yi melarikan diri 2 kali, karena dia tidak ingin Lu Chen menyinggung Han Yi sampai mati. Utang yang kau miliki padaku harus dibayar. Kau tidak bisa lari darinya. Lu Chen tersenyum dan berjalan menuju sebuah bangunan di sebelah kiri. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Bai Ningsuang, tetapi dia tidak peduli. Karena paviliun dan agung Kekaisaran Ruofeng berani membela Han Yi, dia berani menghancurkan paviliun dan agung. Alkimia bukanlah seni bela diri. Alkimia lebih menekankan pencapaian teknik alkimia daripada pengembangan alam. Dia sendiri tidak tahu seberapa hebat pencapaiannya dalam seni alkimia, tetapi satu hal yang pasti, saat dia mengenakan jubah Raja Alkimia, semua Raja Alkimia di dunia akan bersujud kepadanya. Saat itu, dia bahkan tidak menganggap serius kota dan, apalagi paviliun dan agung. Han Yi yang sulit disingkirkan bagaikan plester kulit anjing dan menyebalkan seperti lalat, telah membuatnya marah. Bukan karakternya kalau dia tidak menghajar Han Yi. Ketika dia berada di Danlou, dia sengaja mengurangi jumlah uang di kartu kristal untuk terus menipu Han Yi. Sekarang aku telah menipu Han Yi dari 3 poni, tetapi itu hanya makanan pembuka, hidangan utama masih akan datang. Pada hari-hari berikutnya, sebaiknya Han Yi tidak datang lagi, kalau tidak, dia pasti akan tertipu hingga tak bisa dikenali lagi. Mendorong pintu paviliun hingga terbuka, energi spiritual mengalir masuk seperti kabut. Energi spiritual di dalam ruangan setidaknya puluhan kali lebih padat daripada di luar ruangan. Baru saat itulah Lu Chen menemukan bahwa ada banyak batu roh bertumpuk di paviliun, masing-masing memiliki kualitas terbaik, beratnya sekitar 100 kg. Bahkan di toko yang menjual batu roh, tidak banyak batu roh berkualitas tinggi. Biaya menginap di kamar Tianzi selama sehari adalah 40.000 koin kristal. Kelihatannya sangat mahal, tetapi sebenarnya sepadan. 1 hari latihan di sini lebih baik daripada sebulan di luar. Lu Chen sangat senang, tempat ini dibuat khusus untuknya. Itu adalah tempat terbaik untuk berkultivasi. Seketika, Lu Chen duduk bersila, berlatih teknik 9 naga kembali menjadi satu, menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan. Energi spiritual di ruang Tianzi setidaknya 1000 kali lebih kaya daripada yang ada di Gunung Feixia. Selama 7 hari ini, ia harus menyerap energi spiritual sebanyak yang ia bisa, karena ketika ia kembali, tidak akan ada banyak energi spiritual yang tersisa. Harus dikatakan bahwa jumlah energi spiritual yang terkandung dalam batu roh tingkat atas itu berada di luar imajinasinya.
Dengan kemampuannya yang tidak biasa dalam menyerap energi spiritual, dia menyerapnya selama 2 jam, dan energi spiritual yang dipancarkan oleh batu-batu roh berkualitas tinggi itu masih kuat. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh dan diubah menjadi energi sejati yang tak terhitung jumlahnya oleh vena naga api dan disimpan di dalam vena naga api. Ketika hakikat sejati sudah penuh dan meluap, keadaan pikiran pun langsung mengendur. Klik, terdengar suara letupan samar di dalam tubuhnya. Terobosan, tingkat ke-8 dari alam Yuan sejati. Lu Chen dengan panik menyerap energi spiritual untuk mengkonsolidasikan terobosan kultivasinya. Setelah dupa lain berlalu, sejumlah besar energi spiritual diserap, dan esensi sejati menjadi kuat. Alam tidak lagi terburu-buru dan tidak stabil, tetapi secara bertahap terkonsolidasi. Hari sudah malam dan waktunya hampir habis. Lu Chen selesai berlatih, bangun, mandi, berganti pakaian bersih, lalu berbaring di meja untuk menulis. Tidak lama kemudian, Duan Xin mengirim seseorang untuk mengundangnya ke pesta. Ketika Lu Chen keluar dari paviliun, dia melihat 2 pelayan muda dan cantik menunggu di luar, dan Bai Ningsuang juga ada di sana. 2 pelayan memimpin jalan di depan, dan Lu Chen dan Bai Ningsuang mengikuti di belakang. Penatua Bai, Anda memiliki banyak informasi. Menurut Anda, siapa Duan Xin? Lu Chen bertanya dengan suara rendah. Duan Xin merasa sedikit misterius terhadapnya. Dia memiliki sedikit pengalaman sosial dan tidak dapat memahami orang ini. Jika aku tidak salah, dia seharusnya berasal dari klan Sang. Bai Ningsuang menjawab, Sang Zong. Lu Chen sedikit tertegun, dia belum pernah mendengar tentang sekte ini. Itu adalah sekte pedagang yang mengikuti jalur perdagangan. Bai Ningsuang berkata, dinasti Yongming juga memiliki cabang klan Sang, yaitu Paviliun Sang di Chaodu. Kamu akan tahu saat kamu pergi ke Chaodu di masa depan. Apakah mereka pengusaha yang mencari keuntungan? Lu Chen bertanya, orang-orang Sang Zong pandai berbisnis, punya reputasi baik, dan punya keuntungan. Mereka tidak berorientasi pada keuntungan. Bai Ningsuang menggelengkan kepalanya. Jadi Duan Xin datang kepadaku karena dia ingin berbisnis denganku. Lu Chen sedikit ragu. Dia mungkin tertarik pada perkamen yang Anda tulis di gedung dan ingin berdagang dengan Anda. Bai Ningsuang berpikir sejenak lalu berkata, ngomong-ngomong, apa yang kamu tulis di perkamen itu? Kamu ingin tahu? Lihat sendiri. Setelah mengatakan itu, Lu Chen menyerahkan selembar perkamen kepada Bai Ningsuang. 100 bab 100, janji. Ketika Bai Ningsuang membuka perkamen itu, pupil matanya langsung mengecil dan wajah cantiknya dipenuhi ketidakpercayaan. Pengalaman Raja Dan, ternyata itu adalah pengalaman Raja Alkimia yang diimpikan semua alkemis. Dalam sekejap, Bai Ningsuang mengerti mengapa Chen Yuanliang, yang memiliki bakat biasa-biasa saja, dipromosikan menjadi alkemis tingkat 4 dalam waktu yang begitu singkat. Sekarang dia akhirnya tahu bahwa pastilah Lu Chen yang memberi Chen Yuanliang pengalaman Raja Dan. Hadiah ini sangat berharga. Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Bai Ningsuang menatap Lu Chen dengan kaget, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya yang indah. Pengalaman Dan King sangat penting baginya. Selama dia mempelajari pengalaman Raja Pil dengan tekun, saya yakin tidak akan lama lagi pencapaiannya dalam seni alkimia akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan akan mudah baginya untuk dipromosikan menjadi alkemis tingkat 8. Lebih jauh lagi, menembus ke alkemis tingkat 9 bukanlah hal yang mustahil. Berjanjilah padaku. Lu Chen bertanya-tanya apa niat Duan Xin, jadi dia tidak menanggapi Bai Ningsuang dengan serius dan hanya bercanda. Ia tidak menyangka lelucon seperti itu hampir menyakiti seseorang dengan parah, tetapi ternyata juga menimbulkan hubungan cinta yang tidak disangka-sangka. Pada saat ini, wajah cantik Bai Ningsuang memerah, ekspresinya bahkan lebih rumit daripada totem, dan dia benar-benar menanggapi kata-kata Lu Chen dengan serius. Sesampainya di loteng mewah, Duan Xin telah menyiapkan jamuan makan dan telah menunggu lama. Lu Chen bertukar beberapa kata sopan dengan Duan Xin, lalu duduk dan mulai makan. Hidangan di meja ini dibuat dengan bahan-bahan baru yang belum pernah dilihat Lu Chen sebelumnya. Semuanya adalah daging binatang tingkat ketiga dan keempat, juga berbagai sayur-sayuran rohani dan anggur rohani, yang sangat bergizi bagi para prajurit. Lu Chen tidak sopan dan makan dengan sangat nikmat. Setelah 3 putaran minuman, Duan Xin menyerahkan kartu nama kepada Lu Chen, yang mengungkapkan identitasnya. Jadi kamu dari klan Sang. Lu Chen melihat kartu nama itu dan memastikan identitas Duan Xin. Duan Xin adalah kepala aula sekte Sang. Saya terutama bertanggung jawab atas urusan duniawi, dan saya juga mengurus Danceng. Penginapan Yunlai adalah milik Sang Zong, dan saya yang mengelolanya sekarang. Kata Duan Xin, Tuan Duan, terima kasih banyak telah mengundang kami menginap di penginapan Yunlai, tetapi saya tidak suka bertele-tele. Katakan saja langsung jika Anda ingin menyampaikan sesuatu. Lu Chen menyesap anggur roh dan berbicara terus terang. Tuan Lu orangnya sangat terus terang, jadi saya akan langsung ke intinya. Duan Xin tersenyum dan berkata, saya benar-benar ingin tahu apakah perkamen yang Anda tulis di gedung dan adalah pengalaman Dan Zun. Anggota staf yang menjual tungku alkimia.
Mendengar ini, Lu Chen langsung teringat pada pria licik itu. Qi menganggap pengalaman dan Zun sebagai harta karun dan tidak akan pernah mengungkapkannya kepada siapapun. Hanya orang licik itu yang melihat perkamen itu. Aku tidak menyangka orang itu akan melihat bahwa itu adalah pengalaman dan Zun dan menjualnya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dia informanku di Danlou. Duan Xin mengangguk tanda mengiyakan. Kamu sudah tahu segalanya, bagaimana mungkin aku tidak mengakuinya? Lu Chen meminum anggur di gelas dan berkata, memang, itu adalah bagian dari pengalaman dan Zun, kalau tidak, mengapa Raja dan Agung tingkat ketujuh tertarik untuk membelinya? Ketika Bai Ningsuang yang sedang menyajikan anggur di dekatnya mendengar ini, matanya yang indah dipenuhi dengan kengerian. Dia sudah kagum dengan kenyataan bahwa Lu Chen bisa mendapatkan pengalaman menjadi Raja Alkimia. Dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang diambil Lu Chen dari gedung alkimia sebenarnya adalah pengalaman Master Alkimia. Dia merasa otaknya hampir tidak cukup, dan Lu Chen menjadi semakin misterius di matanya. Lu Chen, kamu bahkan memiliki pengalaman sebagai Master Alkimia, seberapa tinggi pencapaianmu dalam bidang alkimia? Apakah kamu masih memiliki Danzun Experience? Aku akan membelinya dengan harga tinggi. Duan Xin menahan senyumnya, dan sedikit kegugupan muncul di wajahnya. Wawasan yang diperoleh dalam alkimia sangatlah mendalam. Tidak peduli apakah itu wawasan dari Raja Alkimia, Master Alkimia, atau wawasan pada tingkat yang lebih tinggi, semuanya memiliki satu karakteristik. Anda hanya dapat berpartisipasi dalam penelitian ini satu kali. Begitu seseorang berpartisipasi dalam penelitian, wawasan yang diperoleh hanya akan efektif bagi orang itu sendiri dan akan kehilangan pengaruhnya terhadap orang lain. Wawasan yang telah kehilangan kegunaannya akan lenyap dari pikiran Lu Chen, dan bahkan jika Lu Chen diminta untuk menuliskannya lagi, dia tidak akan dapat melakukannya. Duan Xin mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia bertanya kepada Lu Chen apakah dia punya pengalaman lain dalam menjadi Danzun. Tidak ada yang tersisa. Lu Chen tersenyum dan merentangkan tangannya. Sayang sekali. Duan Xin menghela napas, tampak sedikit kecewa. Jadi, haruskah kita meninggalkan penginapan Yunlai? Lu Chen bertanya, Tuan Lu, apa yang Anda bicarakan? Apakah Anda memiliki pengalaman Danzun atau tidak? Itu tidak akan memengaruhi persahabatan Duan dengan Anda. Tidak ada keraguan tentang ini. Duan Xin berkata cepat, apakah kamu bercanda? Lu Chen dengan santai mengeluarkan pengalaman dan Zun untuk dijual, mungkinkah dia orang biasa? Terlebih lagi, dia juga sudah memeriksa dan mengetahui bahwa Lu Chen adalah orang yang terlambat mengenal alkimia dan sudah mendaftar untuk mengikuti ujian Raja Alkimia. Siapapun yang berani mendaftar untuk ujian tersebut telah mengumpulkan api jiwa dan berpotensi menjadi Raja dan calon Raja Alkimia yang masih muda memiliki potensi yang tak terbatas di masa depan dan sudah pasti layak untuk dijadikan teman dan tempat berinvestasi. Mengapa Anda begitu ingin mendapatkan pengalaman Danzun? Lu Chen mengganti topik pembicaraan dan menguji Duan Xin. Sejujurnya, kami di Sekte Sang juga memiliki praktisi dan banyak raja dan, tetapi kami kekurangan seorang Danzun. Kata Duan Xin, Anda juga memiliki praktisi alkimia, jadi bukankah itu bertentangan dengan Sekte Alkimia? Lu Chen sedikit terkejut. Tidak, Sekte Sang dan Sekte dan kami selalu dalam keadaan tidak saling mengganggu, dan tidak ada konflik kepentingan yang mendasar. Jika tidak, Sekte dan tidak akan mengizinkan orang-orang Sekte Sang kami untuk berbisnis di kota dan. Duan Xin menjelaskan lebih lanjut, para alkemis di Sekte Sang kami tidak memurnikan ramuan biasa, tetapi hanya ramuan yang sangat khusus yang tidak tersedia di luar, dan kami dapat menjualnya dengan harga yang sangat tinggi di pelelangan. Selain memurnikan ramuan, mereka memiliki banyak tugas lain yang harus diselesaikan, seperti mengidentifikasi ramuan, mengidentifikasi tungku ramuan, mengidentifikasi bahan obat, del. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadarinya, tetapi dia masih tutup mulut tentang pikiran Danzun. Dia tidak kekurangan uang sekarang, dan dia tidak mengenal Duan Xin dengan baik, jadi bagaimana dia bisa memberikan pengalamannya sebagai alkemis begitu saja? Bahkan jika Anda ingin berbisnis dengan Duan Xin, Anda harus menunggu dan mengamati Duan Xin sebentar sebelum membuat rencana apapun. Siapa yang tahu apakah Duan Xin akan berbalik dan mengusirnya, atau menagihnya biaya akomodasi ketika dia melihat bahwa dia tidak lagi berharga. Namun, sampai akhir perjamuan, sikap Duan Xin terhadap Lu Chen tetap tidak berubah. Setelah kembali ke ruang Tianzi, Lu Chen buru-buru berlatih dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerap energi spiritual. Di tengah malam, seseorang mengetuk pintu pelan, diikuti suara lemah Bai Ningsuang. Apakah kamu tidur? Belum. Bolehkah aku masuk? Bisa. Lu Chen segera berhenti berlatih, bangkit dan membuka pintu. Pintunya baru setengah terbuka ketika Bai Ningsuang menyerbu masuk sambil berteriak keras, seperti pencuri yang takut ketahuan. Lu Chen menutup pintu, berbalik dan melihat. Pupil matanya mengecil di tempat dan bibirnya tiba-tiba terasa kering dan jantungnya berdebar kencang. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa Bai Ningsuang tidak mengenakan jubah alkemis, melainkan gaun kasa putih panjang. Gaun kasa putih terkutuk itu setipis sayap jangkrik dan tampak tembus cahaya di bawah cahaya lilin.
Sekilas, Anda dapat melihat bahwa di balik gaun kasa putih itu, tubuh yang anggun terlihat samar-samar, matang dan montok, dengan lekuk tubuh yang menarik, yang sungguh menakjubkan dan membuat darah orang mendidih. Ini. Untuk apa ini? Kamu, Bai Ningsuang, tidak tahu bahwa berlari ke sini mengenakan pakaian seperti ini akan membuat pria normal menjadi gila. Apakah saya normal? Normal, sangat normal. Apakah kamu akan menjadi gila? Tidak, karena itu terlalu normal. Penatua Bai, apa yang sedang Anda lakukan? Lu Chen mengerutkan kening, menjilat bibirnya yang kering, melihat sekali lagi, lalu dengan enggan memalingkan kepalanya untuk mengalihkan pandangan. Berjanjilah padaku,